Seorang cewek ngirim pesan, bilang kalau dia mau putus. Si tokoh utama langsung nangis, nggak percaya sama sekali. Dalam pikirannya, dia ngira ini cuma bercanda. Rasanya mustahil, soalnya dia udah punya banyak rencana buat masa depan mereka berdua. Bahkan sempat kepikiran buat nikah. Tapi tiba-tiba dia malah diblok. Dia cuma bisa duduk di kursi, ngerasa hampa dan frustasi. Salah satu temannya niatnya mau ngajak main bareng, tapi pas ngelihat dia pingsan begitu, langsung kaget. Temennya sempat mau bantu, tapi dia keburu kabur sambil banting pintu. Temen-temennya pada kesel. Katanya dia emang selalu gagal jaga hubungan. Nama cowok ini, Chen Yuan, udah terkenal banget sebagai tukang ngejar-ngejar cewek yang cuma buang-buang duit tapi nggak pernah dapat apa-apa. Dia sendiri juga kesel setelah 3 tahun ngejar cewek bernama Shutong, hasilnya 0 besar. Adegan berpindah. Chen lagi ngomong sama Shutong, dikelilingi banyak orang yang penasaran. Dia minta maaf bahkan ngasih boneka babi kecil, binatang kesukaan Shutong. Orang-orang mulai bisik-bisik, katanya dia sampai kerja 4 pekerjaan demi ngebiayain ceweknya itu. Shutong bilang semuanya baik-baik aja. Tapi setelah mikir panjang, dia sadar ternyata dia pengen balikan sama mantannya. Chen tahu siapa mantannya dan langsung nyeletuk kalau cowok itu brengsek. Dia bilang mantan Shutong itu pernah selingkuh dan bahkan ninggalin Shutong dalam keadaan hamil. Mendadak sebuah mobil muncul. Seorang cowok nyuruh Shutong naik. Mantannya nggak suka mereka ngobrol dan langsung ngebut bawa Shutong pergi. Shutong cuma sempat bilang cara ini lebih baik. Di depan minimarket, Chen duduk sendirian, hancur total. Dalam hatinya, dia ngerasa dia itu cuma seorang pengejar cewek rendahan yang enggak akan pernah punya hubungan sungguhan. Tapi tiba-tiba, sebuah sistem muncul di hadapannya, menampilkan data pribadi, nama Chen Yuan, kekayaan pribadi 230 koin Tiongkok, dan 1 poin kekuatan. Tapi di bawahnya ada info mengejutkan, dia punya 90 miliar koin Tiongkok khusus untuk urusan dog licking, alias ngejar cewek. Chen bingung banget. Tiba-tiba seorang cewek muncul dan nanya kenapa dia bengong sambil terus mandangin dadanya. Chen yang masih linglung malah ngeliatin data si cewek lewat sistem. Namanya umur 21 tahun, tinggi 165 cm, berat 49 kg, penampilannya hampir 8 dari 10. Tapi yang paling bikin nyesek, favorabilitasnya terhadap Chen minus 50. Sistem lalu ngasih tahu kalau nilai favorabilitas seorang cewek mencapai 95, dia bisa jadi dog lickernya Chen. Chen makin bingung, masa dia harus ngabisin 90 miliar koin cuman buat cewek-cewek? Sistem ngejelasin, koin itu bisa dipakai dan semua udah masuk ke kartu Chen. Tapi koin itu cuma berlaku buat perempuan. Dan kalau dia berhasil bikin seorang cewek sampai 95 poin, dia bakal dapat kembali 1/10 dari jumlah yang udah dipakai, plus hadiah lainnya. Chen mulai tertarik. Dia ajak Shulil makan, bilang dia yang bayarin semua. Sistem konfirmasi, dia udah bisa mulai pakai koin. Kalau berhasil bikin cewek sampai 95 poin, dia juga dapat 5 poin tambahan buat ningkatin kemampuan dirinya sendiri. Shulil mandang Chen curiga, nanya apa dia lagi pamer kekayaan. Dia bingung, cowok ini ngapain ngajak makan? Flirting? Nggak yakin juga. Tapi Chen nggak berhenti mandangin Shulil. Dia inget cewek ini pernah bikin seorang cowok ngeluarin lebih dari 30.000 koin cuma karena 3 kata doang. Chen jawab tantangannya. Katanya, kalau nggak dicoba, mana tahu. Shulil akhirnya setuju. Dia nyuruh Chen beliin camilan buat semua anak sekelas. Dalam hati, dia ngeremehin, cowok ini tampilannya aja kayak pengemis, tapi berani deketin dia. Harus dikasih pelajaran. Tapi, Chen ngeluarin 50.000 koin tanpa ragu. Orang-orang yang tadi ngomongin dia jadi bengong. Mereka baru sadar, cowok ini tajir, tapi nggak kelihatan dari penampilannya. Chen cuma senyum santai, bilang jumlah segitu bukan apa-apa buat dia. Dia nggak sebodoh kelihatannya. Lalu dia minta Shulil nambahin dia di kontak. Cewek itu mulai bingung. Jangan-jangan cowok ini anak orang kaya generasi kedua. Apa dia beneran miliarder warisan? Cewek itu bilang dia bersedia nambahin kontak Chen, tapi hanya kalau dia mau ikut dulu ke tempat tertentu. Dalam hati, Chen mulai membayangkan bagaimana caranya menghadapi cewek seperti ini. Mereka berhenti di depan toko Gucci. Cewek itu menjelaskan bahwa dirinya bukan tipe yang matre, tapi hanya ingin memastikan keseriusan Chen. Apalagi setelah melihat penampilan pria itu yang jauh dari kata meyakinkan. Chen sempat merasa bakal diusir, tapi dia menenangkan dirinya sendiri dan meyakinkan Shulil untuk masuk dan memilih barang sesukanya. Begitu masuk, Chen langsung melihat mantan pacarnya, Shutong, sedang bersama seorang pria
pria bernama Jong Kai. Mereka tampak akrab sedang membicarakan sebuah tas. Shutong kemudian memperhatikan bahwa Chen tidak datang sendirian. Shulil sempat bertanya tentang hubungan mereka, namun Chen menganggap kehadirannya kali ini sangat tepat. Shulil lalu bertanya ke staf toko soal tas koleksi musim semi. Staf menjawab bahwa stok tinggal satu dan saat ini sedang dicoba oleh Shutong. Mantan pacarnya itu terlihat bingung tapi berusaha menunjukkan bahwa dirinya kini bersama seseorang yang lebih baik. Dia menyampaikan pada Jong Kai bahwa ulang tahunnya akan segera datang meskipun beberapa waktu lalu sudah dirayakan. Alasannya yang sebelumnya berdasarkan kalender tahun Cina, sementara yang sekarang adalah berdasarkan kalender global. Shutong mencoba meyakinkan Jong Kai bahwa dia bukan tipe yang menyukai hal-hal materialistik dan mengatakan bahwa dia bersama pria itu bukan karena uang. Jong Kai tampak merespons, tapi Shutong sendiri tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Melihat semua itu, Shulil tiba-tiba mengambil tas dari tangan Shutong dan berkata akan membelinya. Dari sikapnya terlihat jelas bahwa dia meremehkan kemampuan Shutong. Chen menggesek kartunya dan sistem langsung memberitahu bahwa ia mendapatkan 20 poin favorabilitas. Saat Shulil mencium aroma tas itu dengan ekspresi puas, poinnya bertambah lagi. Dan saat transaksi selesai, sistem menambahkan poin ketiga, total 60 poin hanya dalam satu momen. Chen merasa girang berpikir bahwa uang memang bisa mengubah segalanya. Tapi dia juga menyadari jika dia mencapai 95 poin hanya dengan hadiah murah seperti ini, maka keuntungan yang didapatnya bakal minim. Dia mulai berpikir untuk bermain lebih cerdas. Sementara itu, para staf toko mulai memperbincangkan hal itu. Mereka merasa heran karena banyak pria yang tampak kaya tapi pelit pada pasangannya. Sedangkan pria dengan pakaian seadanya seperti Chen justru memberikan segalanya. Shutong yang berada di dekat mereka terlihat tertekan, bahkan sampai terduduk di lantai. Sementara itu, Shulil masih berdiri tegak, mengatakan bahwa tas itu mirip dengan pacar, harus dipegang erat-erat. Pandangannya pada Chen mulai berubah dan pujian-pujian kecil pun mulai muncul dari sikapnya. Namun situasi berubah ketika Shutong dengan mata berkaca-kaca berjalan mendekati Chen dan menyenggol tubuhnya dengan keras. Dalam sistem, aksi agresif ini langsung memicu pembukaan hubungan kedua. Data Shutong muncul, usia 21 tahun, tinggi 163 cm, berat 49 kg, dengan nilai visual yang sedikit lebih tinggi dari Shulil dan favorabilitas di angka -10. Tujuannya tetap sama, mencapai 95 poin. Chen merasa puas dengan pencapaiannya sejauh ini. Dia melirik Shulil yang terlihat penasaran. Dalam hatinya, dia menyebut bahwa malam ini baru saja dimulai dan dia masih punya banyak uang, tapi baru satu tas saja sudah membuat situasi seperti ini. Tak butuh waktu lama, Shulil mulai memborong barang-barang di toko tanpa ragu. Tangannya penuh dengan kantong belanja. Chen menyerahkan kartu dan staf toko memastikan bahwa semua barang akan diantar ke alamat yang ditentukan. Setiap kali transaksi terjadi, sistem memberinya tambahan 5 poin favorabilitas. Hal itu terus berulang sampai akhirnya Shulil kelelahan sendiri dan bingung harus menyimpan semua barang belanjaan itu di mana. Chen mengatakan bahwa jika tempatnya tidak cukup, dia akan membelikan rumah. Tapi pernyataan itu malah membuat favorabilitasnya turun. Shulil mengingatkan bahwa semuanya harus dijalani pelan-pelan. Bagi orang biasa, apalagi meski miliarder sekalipun, membelikan rumah bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam hitungan menit. Chen akhirnya menyadari bahwa dia telah melangkah terlalu cepat. Meski dia tahu bahwa Shulil adalah mahasiswi seni rupa, berusia 21 tahun, berat badan 49 kg, dan warna favoritnya adalah hitam. Itu semua belum cukup untuk membenarkan sikap impulsifnya. Dia pun mulai berpikir ulang bahwa mengenal seseorang dengan baik tak selalu harus dibuktikan dengan barang mahal, tapi lewat rasa yang enggak bisa dibeli. Chen bertanya pada staf toko apakah mereka punya kartu yang bisa diberikan ke orang lain. Mereka mengangguk. Chen lalu meminta agar 500.000 kredit dimasukkan ke dalam kartu itu, agar bisa dipakai Shulil kapanpun ia mau. Ia menyerahkan kartu itu sebagai bentuk permintaan maaf atas kesalahpahaman yang sempat terjadi. Saat menerima kartu tersebut, Shulil terlihat tersipu malu dan senang. Chen lalu membisikkan sesuatu di telinganya, kalimat yang membuat cewek itu terkejut, tapi dalam cara yang menyenangkan. Sistem langsung menambahkan 30 poin favorabilitas dari tindakan itu. Staf toko yang melihat interaksi mereka mulai heboh sendiri, tak percaya dengan seberapa perhatian dan hangatnya Chen terhadap Shulil. Dalam hati, Chen menyadari bahwa memiliki uang memang membuat semuanya jauh lebih mudah, termasuk untuk urusan hubungan. Shulil sempat bertanya kenapa Chen bisa begitu royal membelikan barang
barang-barang untuk orang lain, tapi penampilannya sendiri masih sederhana. Chen menjawab bahwa dirinya memang tidak punya banyak uang dan tak pernah mengutamakan belanja untuk diri sendiri. Ingin membalas perhatian itu, Shulil mengajak Chen belanja pakaian. Ia menggunakan 50.000 kredit yang dikirim ayahnya untuk membayar potong rambut, pakaian baru, dan sneakers. Sistem langsung merespons saat perubahan penampilan itu terlihat. Begitu Chen tampil dengan rambut dan sepatu baru, ia langsung mendapatkan 5 poin favorabilitas. Kemudian 5 poin lagi. Lalu 5 poin berikutnya. Chen mulai merasa canggung. Ia belum pernah menghabiskan uang untuk dirinya sendiri dan bertanya-tanya apakah ia melakukan kesalahan. Tapi Shulil mendekat, menyentuh dagunya dan menyampaikan bahwa tidak ada yang salah dengannya. Menurutnya sekarang mereka malah terlihat seperti pasangan yang serasi. Hari itu terasa sangat spesial untuk Shulil. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas semuanya. Sistem mencatat bahwa total poin favorabilitasnya kini berada di angka 68. Malam harinya ketika kembali ke asrama, teman-teman Chen langsung menyadari perubahan penampilannya. Mereka bertanya bagaimana harinya dan kenapa dia tiba-tiba berdandan begitu rapi. Chen menjelaskan bahwa ia habis pergi bersama Shulil. Teman-temannya mulai memberi peringatan. Mereka mengingatkan bahwa belum lama ini dia masih patah hati karena mantan pacarnya dan sekarang sudah bersama cewek lain. Mereka khawatir dia akan jatuh miskin kalau terus-terusan begini. Chen mengangguk dan mengucapkan terima kasih atas nasihat itu. Tak lama kemudian Chen menerima pesan dari Shutong. Isinya menyatakan bahwa jika dia benar-benar membenci Shutong, maka lebih baik mereka saling menghapus nomor. Chen menatap layar ponselnya. Dalam pikirannya, justru itulah saat yang tepat untuk memikirkan cara menaikkan favorabilitas Shutong. Ia tidak berniat menghapus apapun. Baginya, Shutong masih bisa menjadi sumber pendapatan. Ia lalu membalas pesan itu, menyampaikan bahwa Shutong tetap punya tempat khusus di hatinya. Beberapa saat kemudian Shutong membalas. Ia menjelaskan bahwa dirinya bersama pria itu bukan karena cinta, tapi karena ibunya sedang sakit dan membutuhkan 50.000 untuk biaya pengobatan. Mendengar hal itu, Chen langsung mengirimkan uang yang dimaksud. Shutong, yang awalnya hanya ingin memainkan perasaan Chen, mendadak terdiam saat melihat notifikasi uang masuk. Temannya yang berada di sampingnya juga kaget, bertanya siapa yang mengirim uang sebanyak itu. Shutong menjawab, itu dari mantannya. Temannya tidak percaya. Mereka yakin bahwa Shutong baru saja memutuskan cowok itu hari ini. Bagaimana mungkin pria yang mereka anggap pecundang ternyata sekaya itu? Shutong mulai merasa ragu. Ada kemungkinan keputusannya meninggalkan Chen adalah sebuah kesalahan. Namun sistem hanya memberikan tambahan 5 poin favorabilitas meski Chen sudah mengirim uang sebanyak itu. Shutong lalu mengirim belasan pesan beruntun, bertanya apa maksud Chen mengirim uang, dari mana asal uang itu, kenapa dia bersama Shulil, kenapa tak pernah membelikan tas untuknya, dan apakah dia sebenarnya anak orang kaya generasi kedua. Chen memilih untuk tidak merespons semua pesan itu. Ia mulai merasa bahwa mungkin ada cara yang lebih menarik dan menyenangkan untuk menghabiskan uang pada perempuan. Pikirannya tertuju pada seorang gadis yang sedang siaran langsung. Waktu live-nya hampir habis dan ia terlihat kecewa karena belum ada yang mengirim hadiah. Dia sempat berkata bahwa jika tidak ada yang mengirim, ia akan menutup siaran. Chen melihat peluang itu. Sistem menunjukkan bahwa dia bisa mengirim hadiah hingga 1 juta dan menurutnya ini jauh lebih seru dibanding sekadar membelikan tas. Gadis yang sedang siaran langsung itu awalnya mengucapkan terima kasih setelah menerima 1 roket dari Chen Yuan. Tapi dalam sekejap layar live-nya dibanjiri dengan 100 roket sekaligus. Obrolan di ruang chat langsung ricuh. Semua penonton bingung dan kesal, bertanya-tanya siapa yang mengirim hadiah sebanyak itu. Chen Yuan mulai sadar bahwa ketika seseorang terlihat punya banyak uang, perhatian orang langsung mengarah padanya. Merasa tertantang, dia menambah 900 roket lagi. Ponsel si streamer langsung ngelak berat, bahkan nyaris crash. Di kantor tempat gadis itu biasa melakukan siaran langsung, salah satu karyawan masuk tergesa-gesa melaporkan kepada atasannya bahwa terjadi sesuatu yang luar biasa. Seorang penonton telah menghabiskan 10 juta hanya di live stream milik Xiaomi. Staf kantor pun langsung panik. Mereka bingung, tak tahu apakah orang itu sedang melakukan pencucian uang lewat situs mereka atau justru memiliki hubungan internal dengan perusahaan. Sementara itu, para streamer lain yang juga sedang siaran mulai menyadari sesuatu.
Mereka semua melihat nickname orang itu, Chen Yuan, dan kaget melihat nominal besar yang dihabiskan untuk satu siaran. Mereka buru-buru mencoba menghubunginya lewat pesan pribadi. Chen hanya duduk santai sambil melihat notifikasi pesan yang masuk satu persatu tanpa bereaksi. Di sisi lain, Xiaomier, si gadis yang menerima semua hadiah itu, masih sulit percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi situasi makin aneh saat seorang pria muncul di lokasi dengan membawa papan, mengatakan bahwa ia harus mendapatkan kontak si pengirim hadiah, karena jika berhasil, ia akan mendapat kenaikan gaji. Xiaomier akhirnya mengirim pesan kepada Chen, mengucapkan terima kasih atas hadiah-hadiah yang ia terima, dan bertanya apakah Chen masih ada di ruang live karena siaran akan segera ditutup. Tapi Chen sudah tertidur, kelelahan setelah menghabiskan banyak uang seharian. Keesokan paginya, teman-teman Chen sedang asik membaca berita online. Di layar ponsel mereka terpampang artikel tentang seseorang yang menghabiskan 10 juta dalam satu siaran langsung. Mereka mulai mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan jika punya uang sebanyak itu. Chen hanya memperhatikan semua itu dengan pikiran kosong. Ia sadar bahwa ia sudah menghabiskan uang sebanyak itu, tapi tidak membangun hubungan apapun dengan gadis yang menerima semua hadiah itu. Dia lalu membuka TikTok dan mendapati banyak pesan masuk dari berbagai gadis. Salah satu dari mereka mengaku berusia 28 tahun dan sudah bercerai, lalu mengajak Chen untuk bertemu di studionya. Dia juga menulis bahwa dirinya sedang menunggu Chen, tapi Chen tak terlalu tertarik. Meskipun pesannya banyak, tak ada satupun yang memberi poin favorabilitas. Semuanya terasa kosong. Teman-temannya masih sibuk membicarakan soal uang 10 juta itu. Mereka lalu bersiap untuk pergi. Chen bertanya kemana mereka akan pergi tanpa mengajaknya. Mereka menjelaskan bahwa mereka hendak pergi lebih awal untuk melihat Dewi Kampus, Zhao Yuqi. Mereka heran karena biasanya Chen justru yang paling antusias, bahkan sering datang lebih dulu hanya untuk bisa melihat Yuqi sejak awal ia tiba sampai ia pergi. Sistem lalu memunculkan informasi tentang gadis itu. Zhao Yuqi, simbol kecantikan kampus manusia, wakil presiden OSIS, dan mimpi dari seluruh mahasiswa. Level 10 dalam piano, atlet, penari balet profesional, dan juga ahli anggar. Bakatnya luar biasa dan menjadikannya sosok yang mustahil didekati oleh pria manapun. Selama 3 tahun terakhir, tak satu pun pria yang berhasil mendekatinya. Chen merasa tertantang. Menurutnya, semakin sulit seorang gadis untuk didekati, semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dan jika ingin mendapatkan Yuqi, ia sadar bahwa ia harus mengeluarkan lebih banyak uang. Di sisi lain, Shutong sedang berbincang dengan temannya membicarakan soal Chen. Ia mengakui bahwa Chen baru bisa tampil rapi setelah mereka putus, dan ia mulai khawatir akan terjadi konflik antara Chen dan Jongkai karena dirinya. Sistem mencatat tambahan 10 poin favorabilitas. Beberapa saat kemudian, naik lagi 10 poin. Chen merasa terganggu. Ia tahu poin itu hanya naik karena penampilannya. Tapi menurutnya, semua itu tidak ada artinya. Fokus utamanya saat ini hanya tertuju pada Zhao Yuqi. Di sekitar mereka, beberapa mahasiswa lain juga sedang membicarakan Yuqi. Salah satunya penasaran bagaimana bos mereka akan mencoba menaklukkan sang Dewi Kampus. Saat Yuqi muncul, salah satu dari mereka langsung bergerak maju dan mencoba mendekatinya. Ia meminta kontak Yuqi dan menunjukkan niat untuk mengenalnya lebih jauh. Tapi tiba-tiba seorang pria lain datang, marah, dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Pria pertama tidak menggubris teguran itu. Ia tetap mencoba berbicara dengan Yuqi, bersikeras ingin berteman, dan mengenalnya lebih dalam. Pria yang marah itu lalu menuntut penjelasan apakah pria pertama sedang cari masalah dan apa yang ingin ia lakukan terhadap Yuqi. Merasa terpojok, pria pertama mengelak, mengatakan bahwa ini semua hanya salah paham. Ia berdalih bahwa ia ingin bergabung dengan OSIS dan hanya ingin meminta arahan dari Yuqi sebagai wakil presiden. Tapi pria satunya tak terima alasan itu. Ia menegaskan bahwa itu bukan alasan yang cukup untuk mendekati Yuqi dan menyebutnya sebagai pria mesum. Chen Yuan tetap santai, bahkan setelah semua tatapan mengarah padanya. Dia nanya ke Zhao Yuqi apakah bisa nambahin dia di Snapchat. Yuqi sempat bengong, nggak nyangka semuanya bisa secepat ini. Tapi Chen yakin cepat atau lambat dia bakal dapet kontaknya.
Presiden OSIS yang ada di sana bilang Chen cukup berani. Ngelakuin hal kayak gitu di depan umum jelas butuh nyali. Sementara itu, cowok yang tadi sempat maju duluan malah ngaku Chen lebih ganteng dari dia. Dia nanya, apa Chen juga mau gabung OSIS? Tapi Chen bilang dia nggak peduli soal OSIS. Cowok itu bingung, kalau bukan karena OSIS, terus kenapa maksa banget minta Snapchat? Chen jawab santai, dia cuma pengen ngejar Yuki, nggak lebih. Beberapa siswa dari kelas lain yang ngelihat kejadian itu mulai bisik-bisik. Lagi-lagi ada cowok yang coba deketin Yuki. Tapi dibanding yang lain, si Chen ini minimal punya keberanian. Akhirnya Yuki beneran kasih kontaknya. Sistem langsung muncul, nyatain kalau hubungan bootlicker Kun udah terbentuk meskipun poin favorabilitasnya masih 0. Chen agak bingung tapi juga seneng. Dapat kontak cewek paling susah didekati di kampus. Itu udah pencapaian. Di luar kelas, teman-teman Chen heboh sendiri. Mereka bilang cowok yang dulunya dikenal cuman tukang ngejar-ngejar cewek, sekarang malah kelihatan pede banget. Salah satu dari mereka bahkan nyeletuk kalau Chen beneran deket sama wakil presiden OSIS, jangan lupa kenalin teman-temannya juga. Chen sendiri nggak sesemangat itu. Dia bilang mereka kelewat lebay, soalnya Yuki itu bukan cewek biasa. Dia paling cantik di kampus dan nggak gampang buat didekati. Tiba-tiba cowok yang tadi sempat ditolak muncul lagi dari belakang. Dia nyindir Chen sebagai pecundang, tapi juga ngaku kalau selera Chen oke juga. Ternyata dia itu yang barusan ditolak Yuki. Dengan gaya sok senior, dia bilang kalau dia itu yang paling jago soal urusan cewek dan Chen masih harus banyak belajar. Tapi abis itu dia mulai ngeledek. Katanya, dapat nomor doang bukan prestasi gede. Dia nanya, Chen kenal dia nggak? Chen malah ngetawain dia di depan umum. Belum sempat suasana tenang, Shulil tiba-tiba datang. Dia nanya ke Chen kenapa lama banget datang. Katanya dia udah nunggu lama. Semua orang langsung bengong. Cewek yang dikenal selalu nolak cowok, sekarang malah nungguin Chen. Chen langsung ngajak Shulil makan buat nebus waktu yang kebuang. Di tengah jalan, Shulil sempat nanya, apa dia kelihatan cantik pakai baju yang Chen beliin kemarin. Dari jauh, Shutong ngelihat itu semua dengan wajah kesal. Chen jawab tanpa basa-basi, menurut dia nggak ada cewek yang kelihatan cantik cuma gara-gara baju. Mereka berdua lanjut jalan bareng sambil disorot mata banyak orang yang ngeliatin mereka pergi. Cowok yang ditolak tadi cuma bisa geleng-geleng. Dia bilang nggak ngerti kenapa bisa kalah padahal tinggal selangkah lagi. Tapi fokusnya langsung pindah waktu dia lihat cewek lain yang berdiri nggak jauh, Shutong. Dia penasaran, siapa cewek itu? Sementara itu, Shulil ngeluarin sesuatu dari tas. Sebuah gambar, dia bilang itu hasil dia begadang semalaman buat gambar Chen. Dia minta Chen jangan buang, atau dia bakal marah besar. Chen mandangin gambar itu lama. Dalam hati, dia sadar itu pertama kalinya seumur hidup dia dapat hadiah dari cewek. Shulil nanya apa dia suka gambarnya, tapi ekspresi Chen malah datar, bikin cewek itu bingung. Chen lalu nanya balik apa semua ini cuma main-main. Shulil kelihatan ragu. Dia mikir apa Chen beneran enggak suka gambarnya. Terus dia nanya lagi, apa nanti Chen bakal minta hadiah yang lebih dari sekadar gambar. Kesal, dia minta gambarnya balik, tapi Chen nolak. Dia bilang bakal simpan gambar itu sebagai warisan keluarga. Lalu dia bilang, dia lebih suka Shulil sebagai orang, bukan dari barang atau hadiah yang dia kasih. Shulil bengong. Nggak nyangka Chen bisa sehalus itu ngedeketin cewek, sistem langsung nambahin 5 poin favorabilitas. Tapi dibalik semua itu, Chen mulai curiga. Dia ngerasa Shulil mungkin pengen dia jadi semacam peliharaan. Tapi di pikirannya, dia udah punya rencana. Cewek ini bakal dia manfaatin buat ngedatengin lebih banyak cuan. Tiba-tiba ada cowok lain yang datang dan nanya, apa Shulil nggak jadi ke salon buat kukuan. Dia juga penasaran siapa Chen Yuan sebenarnya dan langsung nebak cowok ini pasti orang kaya. Chen Yuan memperhatikan pria baru yang muncul dan langsung menebak kalau dia pasti salah satu bootlicker Shulil. Menurutnya kejadian kayak gini udah sering banget, tapi saat ditanya, Shulil mengaku nggak kenal siapa cowok itu dan bilang cowok itu nggak punya hak ngatur-ngatur dia. Chen maju satu langkah, memperkenalkan diri, dan nanya siapa nama cowok itu, serta udah berapa lama dia ngikutin Shulil. Cowok itu jawab namanya Yang Yu dari jurusan seni, dan udah 6 bulan ini dia ngikutin Shulil terus. Menurut Chen, semua itu nggak ada artinya. Dia lalu cerita tentang pengalamannya sendiri. Pernah ngikutin cewek selama 3 tahun, kerja 4 pekerjaan sekaligus, hidup cuma makan roti tiap hari, tapi akhirnya digantiin sama cowok yang datang naik Mercy. Yang Yu nggak ngerti kenapa Chen cerita beginian, tapi Chen malah ngajak dia mikir. Katanya, orang-orang yang ninggalin kita seharusnya jadi motivasi buat berkembang. Dia bilang, kenapa cowok beneran nggak bisa punya pasangan juga? Dia nyuruh Yang Yu balik ke asrama, benahin diri, dan bikin si cewek nyesel.
Yang Yu begitu tersentuh sampai nangis. Bahkan Shulil pun jadi bingung, nggak ngerti kenapa cowok itu nangis. Dia bilang kalau mereka cuma teman biasa. Chen ngelirik Shulil dan bilang dia nggak peduli sama masa lalunya. Tapi masalahnya, Shulil nggak punya rasa hormat baik ke Chen maupun ke dirinya sendiri. Tanpa ragu, Chen merobek gambar yang semalam diberikan Shulil. Dia bilang Shulil masih boleh pakai kartu yang dikasih, tapi dia nggak mau ketemu sampai semua urusan Shulil dibereskan. Dalam hati, Chen penasaran gimana Shulil bakal ngehandle semua ini, karena ini pertama kalinya dia narik garis keras. Sementara itu, Shulil mulai nyesel. Dia sadar, Chen mungkin satu-satunya orang yang pernah benar-benar suka sama dia. Sistem langsung nambahin 5 poin favorabilitas. Chen duduk sebentar, merenung. Menurutnya, semua yang perlu dibereskan dengan Shulil udah selesai. Saatnya fokus ke hal lain. Dia lalu buka siaran langsung dan melihat Zhao Yuqi sedang live. Menurutnya, Yuqi terlihat paling polos sejauh ini. Belum pernah ngelakuin hal-hal yang bikin dia ilfeel. Dalam live-nya, Yuqi sedang memperkenalkan diri sebagai Kiki. Dia cerita bahwa dia sedang latihan piano, baru 2 hari mulai siaran, dan minta dukungan dari semua penonton. Chen merasa Yuqi memang imut. Dia mulai berpikir, mungkin tipe-tipe kayak Yuqi ini yang kelihatannya dingin di luar tapi hangat di dalam. Tapi dia juga agak angkuh saat melihat jumlah penonton Yuqi yang sedikit. Dalam hati dia heran, masa gadis sekelas dia cuma dapat segitu? Tiba-tiba ada pesan masuk dari Xiaomieri streamer sebelumnya yang pernah dia borong hadiahkan. Cewek itu nanya Chen ada di mana. Chen nggak kenal dan balik nanya siapa dia. Xiaomieri bilang dia kecewa karena Chen udah ngirimin banyak hadiah waktu siaran, tapi sekarang seolah nggak inget. Chen balas bahwa dia cuma bercanda, lalu nanya apakah cewek itu bisa ketemu langsung. Tapi Xiaomieri bilang dia sibuk. Chen langsung cuek dan ngeskip. Xiaomieri buru-buru minta maaf dan bilang dia janji bakal bikin live spesial. Tapi Chen udah males, menurutnya cewek itu cuma pengen dia ngirimin hadiah lagi. Padahal dia nggak punya sistem bootlicker sama Xiaomieri dan udah keluar uang lebih dari 10 juta. Capek dengan situasi itu, dia mutusin uangnya lebih baik dipakai buat Yuqi. Tiba-tiba sistem duel antar streamer muncul. Mereka akan bersaing langsung, dan siapa yang dapat donasi terbanyak bakal menang. Chen semangat lihat nama Yuqi ikut dalam duel ini. Dia nanya siapa lawan Yuqi. Ternyata Xiaomieri, cewek itu ketawa penuh percaya diri, yakin banget bisa ngalahin Yuqi yang dianggap masih amatiran. Chen bilang dia nggak tahu siapa yang bakal menang, tapi duel dimulai. Yuqi punya poin awal cuma 206, sementara Xiaomieri udah ngumpulin 10.000. Tapi Yuqi nggak menyerah. Dia kasih segalanya, talenta, karisma, kecerdasan, buat bikin karya masterpiece di depan semua orang. Komentar penonton mulai berat sebelah. Mereka bilang Yuqi sebaiknya menyerah aja. Lawannya punya backing dari cowok super kaya, Chen Yuan. Yuqi tetap berusaha. Sementara itu, Xiaomieri percaya diri. Dia yakin semua kemampuannya buat cari duit bakal bikin bos Smokey terkesan dan kirim donasi besar. Tiba-tiba sebuah roket muncul di layar. Xiaomieri langsung mikir, Chen akhirnya dateng, dia siap-siap mengucapin terima kasih. Tapi saat notifikasi muncul, semua hadiah ternyata masuk ke live stream Yuqi. Poin Yuqi langsung melonjak ke 152.000. Notifikasi sistem menyatakan bahwa Lonely Smoke baru saja ngirimin 1.000 roket ke Chiki. Xiaomieri langsung shock. Dia nggak percaya semua itu bukan buat dia. Seorang kru siaran bahkan datang sambil bawa papan nuntut penjelasan kenapa roket itu malah dikirim ke Yuqi. Xiaomieri nggak punya jawaban. Dengan wajah malu dan panik, dia minta maaf ke penonton, lalu menutup siarannya begitu saja. Chen Yuan memperhatikan situasi dan mengira bahwa Xiaomieri memang nggak tahan melihat dia ngirimin hadiah ke cewek lain. Dia cuma pengen tahu reaksi cewek itu. Tapi sekarang fokusnya pindah ke Yuqi. Setelah menghabiskan jumlah besar, dia berharap si presiden nggak akan bikin dia kecewa. Sementara itu, suasana di kantor platform live streaming jadi heboh. Semua orang mulai bergosip bahwa hantu misterius alias si penyumbang anonim itu beraksi lagi. Mereka membayangkan Chen sebagai anak dari pangeran super kaya yang bisa seenaknya melempar 10 juta hanya untuk cewek yang main piano. Salah satu streamer berteriak panik, menyuruh asistennya mengambil alat musik segitiga, berpikir kalau ternyata Chen suka musik, maka mereka juga harus segera tampil musikal. Di tempat lain, Yuqi dan temannya sedang ngobrol.
temannya sempat menyebut bahwa Yuki mungkin bisa jadi selebriti internet gara-gara kejadian barusan. Tapi Yuki nggak sepenuhnya tertarik. Menurutnya, menyenangkan pria lewat internet bukan jalan panjang yang bisa diandalkan. Baginya, yang paling penting bagi perempuan adalah punya karir yang mandiri, baik secara finansial maupun kepribadian. Temannya bertanya, apakah Yuki tahu siapa sebenarnya cowok yang ngasih donasi itu? Yuki bilang dia sama sekali nggak tahu. Tapi Yuki juga cerita, dia ingin ngirimin pesan terima kasih. Temannya langsung protes, mengingatkan bahwa Yuki sendiri yang bilang nggak mau terlibat sama siapa-siapa. Lalu temannya tiba-tiba nyeletuk, mungkin dia tahu siapa cowok itu. Dia mulai membayangkan, Chen pasti anak dari keluarga super tajir yang dididik dengan luar biasa, punya banyak bakat, dan memilih hidup sederhana biar kelihatan seperti orang biasa. Dan karena itu, dia memilih cewek biasa seperti Yuki buat dijadikan kekasih dengan cara biasa juga. Yuki setuju-setuju aja, bilang mungkin aja itu benar. Tapi temannya langsung menyela, menyuruh dia berhenti nonton drama terlalu banyak. Yuki cuma senyum kecil dan mulai membayangkan betapa beratnya hidup seseorang seperti Chen yang harus pura-pura jadi orang biasa. Tapi ia tetap ingin mengirim pesan terima kasih. Temannya menyuruh dia tidur karena sudah larut malam. Tapi Yuki nggak bisa. Dia benar-benar ingin berterima kasih. Sementara itu, Chen membuka ponselnya dan melihat sebuah pesan masuk dari seorang cewek yang mengajaknya makan bareng. Ia membalas, bilang dia pengen makan hidangan favoritnya, crayfish pedas. Cewek itu setuju dan bilang bakal ketemu di gerbang sekolah sore nanti. Chen merasa aneh. Cewek itu bahkan nggak nanya dari mana uang untuk hadiah-hadiah itu berasal. Dia cuma langsung ngajak makan. Dalam hati, Chen penasaran sebenarnya cewek itu lagi nyiapin apa. Keesokan paginya, Chen tiba di gerbang kampus naik skuter. Seorang cowok berdiri di samping mobil Mercy-nya dan nanya apakah Chen lagi nunggu seseorang. Chen balikin pertanyaan yang sama. Cowok itu jawab, dia lagi nunggu pacarnya. Tak lama kemudian, si pianis muncul. Cowok itu langsung bilang ke Chen buat nggak berharap banyak. Menurutnya, kalau mau dapetin cewek kayak Yuki, ya seseorang tuh harus kerja keras, punya banyak uang, atau dia bakal ambil semua cewek cantik sendiri. Tapi yang terjadi justru bikin dia nggak bisa berkata-kata. Yuki melihat Chen dan langsung membayangkan dia seperti pahlawan yang datang menjemputnya naik motor. Dia lari ke arah Chen tanpa ragu. Cowok dengan Mercy itu sempat yakin Yuki bakal naik ke mobilnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Yuki melangkah langsung ke arah Chen dan naik ke skuternya. Cowok itu cuma bisa bengong. Dalam hati dia bertanya-tanya apa gunanya punya uang sebanyak itu kalau ujung-ujungnya cewek pilih cowok berskuter. Chen dan Yuki melaju meninggalkan gerbang sekolah. Yuki membayangkan dirinya seperti tunangan Chen dibonceng dengan angin sore menyapu rambutnya. Mereka sampai di restoran kecil dan memesan hidangan utama mereka, crayfish pedas. Saat makanan datang, mereka berdua berpikir ini pasti enak banget. Chen menata meja untuk Yuki dengan penuh perhatian. Yuki memperhatikan gerak-geriknya dan berpikir bahwa Chen belum kehilangan sisi gentleman-nya. Meskipun dia punya kesempatan buat makan di restoran mewah, dia tetap makan di tempat sederhana seperti ini. Tetap sopan, tetap tenang. Vibe-nya kayak cowok dari keluarga bangsawan yang tetap punya disiplin. Chen mulai makan crayfish satu per satu. Yuki tersenyum dan bilang bahwa ini mungkin crayfish paling kecil yang pernah dia makan. Dalam hati, Yuki merasa tersentuh. Dia berpikir bahwa Chen Yuan mungkin benar-benar cuma pengen hidup tenang, nggak terlalu banyak drama. Sosoknya terasa lembut dan damai, seperti bunga yang mekar diam-diam. Tiba-tiba, sistem mencatat lonjakan, Chen mendapat tambahan 10 poin favorabilitas. Tapi, dia bingung. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba bisa nambah segitu banyak? Ciki mengambil sepotong crayfish dan menyodorkannya ke Chen Yuan. Ia bilang sudah mengupasnya, seolah ingin menyuapinya langsung. Momen manis itu belum sempat berlanjut saat seseorang datang mendekat. Shutong muncul tiba-tiba dan kali ini dia melihat Ciki sedang menyuapi Chen dengan wajah serius. Shutong menoleh ke pacarnya. Dia bilang tempatnya terlalu ramai dan mengusulkan cari tempat lain. Tapi si pria malah balik bertanya, ini karena tempatnya ramai atau karena banyak wajah yang familiar. Menurutnya dia nggak keberatan makan di keramaian. Tanpa basa-basi, si pria jalan ke meja Chen dan melempar uang $500 ke atas meja. Katanya uang itu buat nyuruh Chen berdiri supaya dia bisa duduk di sana. Chen hanya menatap. Dalam hati dia bingung apa pria ini serius mengirim
mengira dirinya keren dengan aksi kayak gitu. Uang tambahan kembali dilempar. Si pria makin menantang, nyuruh Chen cepat angkat kaki sambil bilang bisa kasih lebih kalau perlu. Kiki terlihat marah. Tangannya mencengkeram tas erat. Ekspresinya penuh tekanan. Chen tahu Kiki lagi nggak baik-baik saja. Kencan yang seharusnya sempurna malah dirusak oleh seseorang yang muncul entah dari mana. Uang terus ditunjukkan. Si pria terus menekan, pamer kekayaan seperti main kartu. Salah satu pegawai restoran sempat menawarkan bantu cari meja lain asalkan dibayar, tapi itu malah bikin si pria makin ngotot. Dia bersikeras hanya ingin duduk di meja ini. Tiba-tiba sebuah tas tangan menghantam kepalanya. Seorang wanita tak dikenal berpura-pura seolah itu tak sengaja. Chen menoleh bingung, tapi pria berambut pirang itu ternyata kenal perempuan tersebut. Dia memanggilnya Cakum dan bertanya kenapa dia ada di sana. Wanita itu langsung marah. Dia bilang kalau dia nggak datang, dia nggak bakal tahu soal perselingkuhan ini. Makian langsung terlontar. Si pirang mencoba membela diri, bilang ini cuma salah paham. Menurutnya, mana mungkin dia selingkuh dari seseorang yang begitu penting buatnya. Penonton di sekeliling mulai memperhatikan. Salah satu gadis yang ikut dalam drama ini menarik rambut Cakum dan menuduhnya menggoda cowok orang. Yang dituduh menangis dan bilang justru dia yang diundang, bahkan dibilang si cowok masih single. Lelaki pirang menyebut gadis itu pembohong dan menampar wajahnya. Gadis itu jatuh tersungkur. Saat dia mengangkat tangan untuk menampar lagi, gerakannya terhenti. Chen Yuan berdiri di sana, menahan lengannya. Dengan nada datar, dia mengomentari betapa memalukannya sikap lelaki seperti itu. Sistem langsung mencatat plus 20 poin favorabilitas dari Shu Tong. Shu Tong memandang Chen dengan sorot berbeda, dan sistem mencatat lagi plus 20 dan plus 20 lagi. Favorabilitasnya menembus angka 95. Notifikasi sistem muncul. Target kedua telah dikonversi. Shu Tong kini menjadi bootlickernya Chen, total pengeluaran yang tercatat sebesar 50.000 dan pengembalian sebesar 5.000 langsung dikreditkan. Sebagai bonus, Chen mendapatkan 20 poin kekuatan. Poin langsung dibagi. 10 untuk kekuatan fisik dan 10 untuk daya tahan tubuh. Ia mengangkat lengan bajunya sedikit, merasakan ototnya lebih padat dari sebelumnya. Pria pirang itu makin emosi. Dia nyuruh Chen melepaskan tangannya, lalu meraih botol dan mengancam akan menghajarnya. Chen melirik sebentar, bilang pria ini bikin capek kepala. Sekali pukulan, botol hancur dan si pirang langsung terpental. Pria itu jatuh terkapar. Chen menatapnya lalu menyampaikan bahwa bergantung pada perempuan itu bukan masalah. Tapi kalau sambil mukul perempuan, itu menjijikkan. Si pirang menggertakkan gigi, masih pegang pemukul balon. Gadis yang berdiri di dekat Chen mulai khawatir, menyuruhnya menyudahi sebelum terlambat. Tapi konflik belum selesai. Si pria melompat ke arah Chen. Namun berkat status baru dan refleks yang lebih tajam, Chen dengan mudah menghindar. Si pirang malah kena siku meja dan roboh. Seluruh pengunjung terdiam. Lelaki itu kini tergeletak sambil berbusa. Chen melangkah pergi, tangan masuk saku dan langkahnya tenang. Di sampingnya, Shu Tong kini mengikuti sambil menunduk, memohon-mohon diberi kesempatan kedua. Chen berhenti dan menatapnya dingin. Ia mengingatkan tentang sosok yang dulu, yang lari 10 km tengah malam sambil menggendong Shu Tong ke rumah sakit. Tentang cowok yang nabung setengah tahun buat beli ponsel, tapi disia-siakan karena bukan keluaran terbaru. Dan tentang dirinya sendiri yang tetap percaya Shu Tong itu orang baik walau tahu betapa sia-sianya keinginan-keinginannya. Semua versi dirinya yang dulu kini sudah mati. Di luar restoran, Chen berbicara dengan Yuki. Ia minta maaf atas keributan yang terjadi. Yuki tersenyum dan bilang memanggilnya presiden terdengar terlalu kaku. Dia minta cukup dipanggil Kiki saja. Katanya dia nggak masalah dengan semua yang terjadi, malah justru melihat sisi lain dari Chen yang belum pernah muncul. Semakin mengenalnya, Kiki merasa ada banyak kejutan yang menunggu datang darinya. Sementara itu, Shu Tong berjalan pulang sendirian. Tubuhnya basah kuyup disapu hujan, dan air mata belum berhenti mengalir. Di rumah, Shu Tong terduduk diam dengan tubuh basah kuyup. Temannya melihatnya dan langsung bertanya, kenapa dia nggak pakai payung? Tapi Shu Tong terlalu gugup untuk menjawab apapun. Temannya lalu menatapnya tajam, bertanya apakah ini semua ada hubungannya dengan Chen Yuan. Katanya, dia dengar kabar kalau cowok itu sempat ngasih 10 juta ke Yuki saat live streaming. Shu Tong tampak shock. Menurutnya, Chen sama sekali nggak kelihatan seperti orang kaya, tapi ternyata iya, memang seperti itu. Temannya memastikan bahwa kabar itu valid. Kelas Yuki yang nyebarin ceritanya ke semua orang.
Shutong nggak percaya, suaranya bahkan meninggi saat memanggil nama temannya di tengah ruangan. Di sisi lain, Chen sedang duduk santai bareng teman-temannya main Mobile Legends di ponsel. Mereka heran gimana bisa dia menang terus 18 pertandingan beruntun tanpa kalah. Chen sendiri nggak nyangka ternyata menambahkan 20 poin atribut ke dalam sistem bikin skill gamingnya meningkat drastis. Salah satu temannya yang dikenal dengan gaya rambut keren dan omong besar. Nyeletuk kalau dengan bakat begini, Chen bisa jadi streamer, dapat jutaan view dan penghasilan yang hype banget. Chen cuma senyum tipis. Dalam hati dia mulai sadar, atribut ini benar-benar ngasih kekuatan yang nggak main-main. Dan sekarang dia mulai bertanya-tanya, siapa lagi yang akan diuntungkan dari tubuh ini? Tiba-tiba ponselnya berdering. Teman-temannya manggil dari luar kamar, menyuruh dia keluar karena ada yang nunggu. Saat melihat layar, Chen bisa menebak siapa pengirimnya. Dalam hati, dia penasaran trik manipulasi macam apa yang akan dipakai kali ini. Begitu menjawab panggilan, nadanya dingin. Ia menyebut nama lengkap si penelepon dengan formal, menanyakan ada informasi penting apa yang ingin disampaikan. Suara di ujung telepon terdengar panik dan parau. Shulil sedang menangis. Ia bilang dirinya nggak tahu harus bagaimana. Visual menunjukkan dia sedang duduk di antara tumpukan belanjaan. Semua barang hasil pembelian dari masa lalu. Tempatnya gelap, seperti reruntuhan. Gadis itu lalu memohon, ia ingin meminjam 500.000. Ia menjelaskan bahwa keluarganya dulunya makmur, tapi sekarang tenggelam dalam utang dan bunga yang makin menumpuk. Mereka bahkan nggak bergerak maju, hanya ingin melunasi sebagian agar bisa bernapas. Chen hanya memberikan 2 kalimat, ia ingin tahu apa yang dibutuhkan dan meminta rincian rekening. Shulil terdiam, kaget. Dia nggak menyangka Chen beneran mempertimbangkan membantu. Tapi dia langsung kirimkan data banknya. Beberapa detik kemudian, notifikasi muncul. Bukan 500.000, tapi 5 juta yang masuk ke rekeningnya. Dia langsung menelepon balik, bilang mungkin Chen salah tekan 0. Chen membalas santai, bilang mungkin memang begitu. Tapi uang itu bisa dia simpan. Histeria langsung pecah. Shulil berteriak, menangis, tertawa, semua jadi satu. Sistem mulai mencatat lonjakan favorabilitas. Poin demi poin naik seperti air bah. Lebih banyak, lagi, tambah lagi. Suaranya terdengar bercampur tawa dan isakan. Nilainya terus meningkat, bahkan saat dia bilang akan mengembalikannya jika suatu saat punya kesempatan. Saat poinnya menyentuh angka 94, Chen mulai berpikir, sudah dekat tapi belum cukup. Ia kesal sendiri. Rasanya terlalu lambat untuk benar-benar membuat Shulil jatuh sepenuhnya. Sempat terpikir untuk menyatakan perasaan langsung, tapi dia cepat membuang ide itu. Karena satu hal yang ia percaya, orang yang mengungkap isi hatinya lebih dulu pasti kalah. Keesokan paginya, dia nongkrong lagi bareng teman-teman kampus. Dari arah belakang, seseorang memanggil namanya. Begitu menoleh, dia melihat Shutong berdiri sambil membawa kotak roti dan menawarkannya sebagai sarapan. Di dalam kelas, temannya sempat tercengang. Mereka bertanya-tanya kenapa cewek itu tiba-tiba muncul bawa bekal untuk Chen. Belum sempat menjawab, suara lain terdengar. Ciki datang dari arah berlawanan, juga membawa sarapan. Katanya, Chen pasti sudah bosan dengan makanan kafetaria. 2 perempuan berdiri berhadapan, masing-masing membawa roti, masing-masing dengan niat menyenangkan orang yang sama. Dan sebelum bisa terjadi apapun, suara ketiga terdengar. Seseorang lagi memanggil Chen Yuan. Teman-temannya mulai geleng-geleng kepala. Mereka benar-benar nggak habis pikir, kenapa Chen belum selesai juga menambah daftar orang yang mendekatinya. Chen Yuan sempat bertanya-tanya, siapa lagi yang datang sekarang? Ternyata orang ketiga yang muncul adalah Presiden OSIS. Gadis paling karismatik kedua di kampus. Kali ini dia datang sambil membawa ramen. 3 perempuan kini berdiri saling menatap penuh tekanan tak kasat mata. Masing-masing membawa sarapan, masing-masing berniat memenangkan hati cowok yang sama. Presiden terlihat tenang dan percaya diri, auranya jelas berbeda. Ia menyerahkan ramen yang dibawanya dan Chen bertanya bagaimana dia tahu bahwa makanan instan itu salah satu favoritnya. Dengan kalem, sang presiden bilang bahwa itu gampang ditebak, apalagi setelah mereka pernah jalan bareng. Chen sendiri sudah nggak niat memikat siapa-siapa. Sekarang dia cuma duduk dan membiarkan mereka bersaing satu sama lain sambil melihat siapa yang paling jago menaklukkan dia. Dalam hati, dia menilai kalau presidennya jelas menang telak. Dia tahu selera Chen dan itu jadi tamparan halus untuk 2 saingannya. Ciki ikut angkat suara. Katanya dia nggak akan nganter sarapan kalau nggak tahu selera makan seseorang.
Buatnya, kalau perhatian sekecil itu saja nggak diperhatikan, berarti dia nggak benar-benar peduli. Ucapannya terasa seperti pukulan berputar yang langsung mengarah ke dua kompetitor lainnya. Setelah itu, Kiki menyerahkan sebuah kotak kecil sebagai tanda terima kasih. Saat dibuka, semua mata membelalak. Isinya adalah iPhone generasi terbaru. Teman-teman Chen langsung melongo. Salah satu dari mereka bahkan nyeletuk kalau melihat cewek ngasih hadiah mahal ke Chen rasanya lebih menyakitkan dari kehilangan ayah kandung. Kiki hanya tersenyum. Dia bilang barang itu memang mahal, sekitar 10.000, tapi bukan soal harganya, melainkan perhatian yang dia ingin tunjukkan. Katanya, Chen sudah menghabiskan jauh lebih banyak untuknya. Di tempat lain, Shutong mulai kehilangan arah. Dia merenung sendirian, merasa makin sulit mengejar posisi yang dulu pernah ia tinggali. Dalam beberapa hari saja, lawan makin banyak dan semua terlihat tak terkalahkan. Beberapa saat kemudian dia diajak bicara secara pribadi oleh Shulil. Tapi Shutong terlihat kesal. Dia menyalahkan Shulil atas semua kekacauan ini. Ketegangan makin tinggi. Sampai akhirnya Shulil menawarkan sesuatu yang tak terduga, kerjasama. Menurutnya daripada bersaing satu sama lain, lebih baik mereka beraliansi demi satu tujuan, menjatuhkan Yuki. Di bab selanjutnya, Chen terlihat duduk santai sambil memegang iPhone barunya. Ia memuji Yuki atas hadiah tersebut. Saat Yuki menoleh, dia merasa Chen sedang bicara padanya, tapi Saman yang ada di sebelahnya bilang bukan apa-apa. Sistem menunjukkan bahwa Yuki punya 40 poin favorabilitas. Chen menggerutu. Kalau bukan karena angka sialan itu, mungkin dia sudah berhasil membuat Yuki benar-benar jatuh hati. Tapi tetap saja, tindakan gadis itu selalu mengejutkannya. Ia mulai merasa meski belum menang, Yuki membuatnya jadi pria yang berbeda. Di saat yang sama, ponsel Chen kembali berbunyi. Kali ini dari Xiaomei, streamer kecil dari TikTok. Dia bilang waktu itu cuma bercanda soal nggak bisa ketemuan. Dan kini bersedia bertemu, walau agak takut bertatap muka dengan penggemar dari dunia maya. Chen bingung. Baginya itu cuman alasan aneh. Dia bilang, kalau benar-benar niat, minimal kirim foto dulu, karena dia bukan tipe cowok yang gampang ditaklukkan. Notifikasi lain masuk. Kali ini dari seseorang bernama Dragon King. Isinya undangan untuk masuk ke grup legendaris berisi para otaku sultan, orang-orang yang doyan nyumbang duit dan hidupnya penuh kekacauan online. Chen masuk ke grup itu dengan nama pengguna Solitary Cigarette. Beberapa anggota langsung heboh. Salah satunya kaget karena Dragon King mengundang pribadi seseorang yang dikenal sebagai donatur terbesar yang pernah mereka lihat. Chen memperkenalkan diri di chat dan minta kerja sama baik dari anggota lain. Salah satu dari mereka bilang Chen pasti orang kaya dan punya keahlian tertentu. Yang lain bahkan menawarkan peluang bisnis dan bertanya apakah Chen tertarik untuk ikut. Chen merasa mereka sedang mengujinya, tapi dia menerima tantangan itu. Dia setuju lalu bilang bisa ngobrol lebih lanjut secara privat. Seseorang lain menggunakan nama Big Cigarette langsung promosi bilang kalau dia punya villa keren yang sedang dijual. Chen penasaran dan bertanya lokasinya. Begitu alamat dikirim, Chen mengecek. Villa itu terletak di distrik Enu. Rumah di sana rata-rata bernilai lebih dari 1 juta. Dalam hati, dia mulai merancang rencana. Mungkin dia bisa beli apartemen dulu dan dalam beberapa hari ke depan, survei tempatnya langsung. Di dalam villa, pria botak yang berjaga bertanya apakah Chen benar-benar akan beli rumah sebesar itu. Katanya dia bahkan sempat curiga Chen cuma mitos internet karena menurutnya cowok itu terlalu misterius. Chen menerima detail alamat dan mulai berpikir, kalau villa ini benar-benar ia serahkan sebagai hadiah, kira-kira berapa banyak favorabilitas yang akan dia dapatkan. Keesokan harinya, dia datang ke villa bersama Presiden OSIS. Gadis itu terlihat bingung, bertanya kenapa tiba-tiba dibawa ke tempat sebesar ini. Seorang satpam berkepala plontos langsung menyapa. Katanya, pria yang baru datang ini pasti yang bernama Brother Luz Cigarette. Begitu melihat wajah pria di depan villa, Chen langsung mengenalinya. Tanpa ragu, dia memeluknya seperti teman lama. Si botak yang kini memperkenalkan diri sebagai Hong Yano sedikit kaget tapi tetap tersenyum. Menurutnya, Chen memang tidak terlihat seperti orang super kaya, tapi karena datang bersama Presiden OSIS, kredibilitasnya otomatis naik beberapa level. Dalam pikirannya, Hong mulai berspekulasi. Mungkin Chen berasal dari keluarga rahasia yang super elit. Ini akan jadi negosiasi yang rumit, pikirnya. Pria itu mulai memperkenalkan diri secara formal. Katanya dia punya beberapa usaha kecil, tapi karena tekanan keuangan, dia harus melepas villa ini. Ia mengajak mereka masuk. Begitu berada di dalam, Hong mulai menjelaskan detail properti yang hendak dijual. Luas bangunannya lebih dari 500 meter persegi. Tanahnya lebih dari 2000 meter persegi. Interiornya dirancang oleh desainer khusus dan seluruh perabotan impor dari Italia.
Jendela terbuka ke arah sungai dan kota. Ia bahkan bilang kalau dirinya miskin, dia mau dikubur di tempat ini saja. Chiki mulai sadar, Chen sepertinya benar-benar serius mempertimbangkan rumah ini, meskipun harganya pasti gila-gilaan. Shaman melihat sekeliling dengan cepat dan mengaku sedikit kecewa. Katanya, dia pikir tempat ini bakal lebih cantik. Ia bertanya berapa biaya hidup di rumah seperti ini. Hong menjawab dengan jujur, ia butuh uang dan karena banyak orang yang tertarik, ruang negosiasinya sempit. Tadinya dia ingin menjual dengan harga sekitar 50 juta, tapi sekarang ia bertanya apakah 60 juta akan dianggap masuk akal. Chen spontan menghela napas. Hong jadi ragu, mungkin harga itu terlalu tinggi. Tapi tiba-tiba Chen bilang dia nggak nyangka rumah sebagus ini harganya semurah itu. Semua langsung bengong. Hong merasa dia harusnya minta 70 atau bahkan 80 juta. Chen menoleh ke Chiki dan bertanya, apakah menurutnya mereka harus beli rumah ini? Chiki kaget, tapi berusaha tetap tenang. Katanya dia nggak keberatan mau dibeli atau tidak. Chen mendekat dan dengan suara rendah bilang bahwa rumah ini akan dibeli khusus untuknya. Hong Yano sampai ternganga. Sama sekali tak menyangka cowok ini berniat beli rumah sebesar ini untuk seorang gadis. Giki berdiri kaku seperti patung. Baginya 60 juta itu terlalu besar. Dalam pikirannya, ia mulai membayangkan hal-hal aneh seperti Chen yang menguncinya di ruang bawah tanah, mengikat tangannya dan mengklaim kepemilikan sepenuhnya. Dengan panik, ia meminta maaf dan bilang tidak bisa menerima hadiah semewah itu. Tapi Chen meraih tangannya dengan lembut, lalu memintanya mendengarkan dulu. Dia jelaskan bahwa dirinya terkena batas kepemilikan properti. Karena sudah punya beberapa rumah, dia kepikiran untuk mengalihkan rumah ini atas nama Kiki. Dengan begitu, dia punya rumah sendiri dan Chen juga bisa mengatasnamakan cintanya. Kepalanya Kiki semakin penuh. Imajinasi makin liar. Dalam pikirannya, mereka sudah tinggal bersama, melakukan hal-hal gila bareng. Chen berbisik pelan bertanya apakah dia menganggap hubungan itu penting. Lalu dia lanjut bilang bahwa semua yang dia miliki juga menjadi milik Kiki. Sistem langsung mencatat lonjakan plus 10 poin favorabilitas, lalu 10 lagi, dan 10 lagi. Nilainya kini mencapai 90. Tinggal 5 poin terakhir untuk menyelesaikan target. Chen dalam hati merasa aktingnya layak diganjar Oscar. Skill manipulasi dan dramanya makin terasa. Di sisi lain, si gadis pirang yang menyaksikan adegan ini hanya bisa menyikut si botak dan bergumam, kapan giliran mereka mengalami hal semacam ini. Namun si pria yang disebut bandara nyamuk cuma tertawa pahit. Menurutnya, uang untuk hadiah semacam itu jelas di luar jangkauan. Sementara itu, Chen mengeluarkan kartu. Ia bilang akan langsung transfer uangnya dan setelah dokumen selesai, pembayaran sisa akan dirampungkan. Hong mengangguk, katanya jangan khawatir, semuanya akan diproses dalam beberapa hari ke depan. Semua berjalan sesuai rencana. Favorabilitas Chiki sudah di angka 90. Chen yakin begitu poinnya selesai, investasi 70 juta ini akan kembali minimal 700 ribu. Keuntungan besar di balik romansa palsu. Chiki hanya bisa memandangi Chen. Dalam pikirannya, cowok ini sedang bersiap mengucapkan sesuatu yang bakal bikin dia malu setengah mati. Tapi sebelum apapun terucap, pikirannya sudah berkelana jauh. Ia membayangkan pernikahan mereka, entah di Milan atau Maldives. Dia membayangkan bentuk cincin, lalu nama anak pertama mereka, bahkan mulai khawatir apakah suatu hari nanti Chen akan lupa siapa dirinya, namun semua imajinasi itu langsung buyar. Mobil yang mereka tumpangi perlahan berhenti. Mereka sudah sampai di tujuan. Begitu mobil berhenti, Kiki keluar dan menoleh ke arah Chen. Ia bertanya apakah Chen tidak ikut turun, tapi cowok itu hanya tersenyum, bilang kalau ada teman yang ngajak main Mobile Legends. Ia melambaikan tangan selamat tinggal. Chiki membalas lambaian itu dengan senyum hambar. Dalam hati dia merasa sedikit kesal. Ekspektasinya lebih dari sekadar ucapan selamat tinggal yang begitu ringan. Chen melanjutkan perjalanan ke warnet F. Begitu sampai, teman-temannya langsung protes karena dia datang terlambat. Mereka bahkan sudah mulai pertandingan tanpa dia. Dalam kondisi nyaris kalah, mereka buru-buru menyuruh Chen login dan gabung. Saat duduk, matanya menangkap sosok familiar. Shuil ternyata ada di sana. Penampilannya rapi dan segar. Ia menjelaskan bahwa keluarganya punya beberapa jaringan warnet dan tempat ini adalah cabang baru yang baru saja dibuka. Tujuannya datang hari itu cuma satu, bantu menarik pelanggan. Shuil berterima kasih karena utang keluarga mereka akhirnya lunas. Dia bilang Chen nggak perlu bergerak karena dia bakal bawain minuman dan kartu akses dengan kredit tak terbatas buat dipakai main. Chen bilang nggak usah repot. Tapi sebelum sempat lanjut bicara, suara ledakan kecil terdengar dari belakang. Dua pria muncul,
Salah satunya terlihat seperti karakter film kriminal. Tatapannya tajam, suaranya kasar. Dia langsung tanya ke Shuil, memastikan apakah dia benar anak dari Lashu, lalu lanjut menanyakan kapan ayahnya akan melunasi sisa utang. Shuil yang awalnya tenang mendadak pucat. Dia bilang utang 5 juta itu sudah dibayar dan mempertanyakan tujuan kedatangan mereka. Pria itu tertawa. Katanya 5 juta hanya awal. Yang tertinggal justru bunganya 15 juta lagi. Shuil membantah mentah-mentah. Baginya itu jelas penipuan. Ia mengancam akan menelepon polisi. Namun si pria malah menarik pergelangan tangannya, menyuruh diam. Katanya kalau tak mau bayar, maka dia akan dibawa saja. Setelah 1-2 tahun bekerja di tempat hiburan malam miliknya, utangnya pasti lunas. Chen langsung menarik tangan Shuil, menghentikan pria itu dan memperingatkan agar tidak membuat masalah kalau masih ingin keluar tempat ini hidup-hidup. Suasana langsung tegang. Shuil histeris. Pria itu tersenyum miring, bilang kalau Chen tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Ia memberi perintah pada anak buahnya untuk menyerang. Keributan pecah. Beberapa orang bersenjatakan alat dapur seperti pemotong kue, lainnya pakai tangan kosong. Chen memutar badan dan mendaratkan tendangan bersih ke dagu salah satu penyerang. Teman-temannya langsung berkomentar bahwa tendangan itu mirip gerakan cyclone kick. Beberapa detik kemudian, para preman kabur, lari tunggang langgang. Perwakilan dari kasino yang sebelumnya berdiri angkuh, kini melontarkan peringatan. Katanya kalau mereka melihat Chen di jalan lain kali, tak akan ada lagi basa-basi. Sementara suasana mendingin, Shuil tiba-tiba melompat dan memeluk Chen erat. Sistem berbunyi mengkonfirmasi bahwa target berhasil mencapai 95 poin favorabilitas. Total pengeluaran tercatat 5,3 juta dan Chen mendapat pengembalian sebesar 530.000. Notifikasi masuk. Shuil berhasil diubah menjadi bootlicker loyal Anda. Chen masih memeluk gadis itu, tapi di sisi lain, Shutong diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Namun pikiran Chen sudah tidak di sana. Fokusnya hanya pada alokasi poin yang baru ia dapatkan. Pelatih fisik kampus tiba-tiba muncul, wajahnya stres. Dia berteriak memanggil Shuil, menuduhnya pengkhianat karena sebelumnya sempat ingin bersekutu, tapi kini malah menempel ke Chen. Chen hanya menatap sebentar. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia meminta sistem untuk mendistribusikan semua poin ke strength dan agility. Beberapa detik kemudian, tubuhnya menghilang dari lokasi. Teman-temannya celingukan, bertanya-tanya kemana dia pergi. Di sisi lain kampus, Chen sudah berjalan santai. Dalam benaknya, dia sudah dapat poin dari Shutong, dari Shuil, dan sekarang fokusnya hanya satu, Presiden Yuki. Karena menurutnya hanya ada satu presiden yang pantas diperjuangkan. Namun satu hal juga dia sadari, kalau mau lebih banyak keuntungan, dia butuh lebih banyak perempuan. Saat asik melamun, seseorang menepuk bahunya dan memintanya menyingkir. Area itu sedang dipakai tim atletik untuk latihan. Orang yang bicara terdengar cukup tegas tapi jujur. Chen mengamati sebentar, lalu menyimpulkan bahwa gadis ini cukup berani dan punya kejujuran yang segar. Dia langsung bertanya, apakah boleh minta kontaknya? Namun sebelum dapat jawaban, orang lain datang dan bilang bahwa perempuan itu sudah punya pacar. Orang tersebut menyarankan agar Chen segera pergi kalau tidak mau menimbulkan masalah. Chen Yuan menatap pria di jalur atletik itu dengan tatapan tajam. Wajahnya terasa familiar. Beberapa detik kemudian ingatan lama muncul. Dalam bayangannya, pria itu adalah orang yang pernah memukulinya di masa lalu. Ia masih ingat betul bagaimana dirinya pernah dihina habis-habisan dan disuruh bercermin sebelum mengkritik orang lain. Sekarang, dia muncul lagi dan ternyata sedang mengejar Yuki. Chen tersenyum miring. Menurutnya, mencari musuh lama itu ternyata lebih gampang dari yang ia kira. Tanpa buang waktu, sistem langsung diaktifkan dan diarahkan ke pacar si pria. Data langsung muncul. Nama Hijen, usia 19 tahun, tinggi 1,69 meter, berat 50 kg, dan rating penampilan 8,2. Favorabilitas saat ini -5. Karena tingkat kesulitannya tinggi, sistem memberikan bonus atribut enhancement point yang lebih besar dari biasanya. Chen semangat menghitung bahwa kali ini dia bisa mendapatkan 22 poin. Di sisi lintasan, pria itu sudah berdiri di posisi terakhir, siap mengikuti lomba lari. Orang-orang mulai memperhatikan, bertanya-tanya siapa cowok asing yang tiba-tiba ikutan lomba. Katanya belum pernah lihat dia lari sebelumnya. Begitu peluit dibunyikan, lomba dimulai. Si pria langsung melesat, merasa dirinya paling hebat. Dalam pikirannya,
Ini terlalu mudah, seperti adu lari melawan semut. Tapi dia tidak sadar, Chen sudah melintas seperti kilat, hanya meninggalkan jejak asap. Chen melirik ke arah Lane memintanya untuk memperhatikan baik-baik, karena hari ini akan jadi sejarah. Lelaki yang katanya latihan seumur hidup itu bahkan belum sadar kalau lawannya sudah melesat jauh. Saat pria itu akhirnya sadar dirinya disalib, ekspresinya berubah drastis. Dalam hatinya, dia tidak percaya ini bisa terjadi. Chen malah makin santai, menyindir balik. Katanya, untuk apa latihan 10 tahun kalau akhirnya kalah oleh seseorang yang cuma kumpulin poin favorabilitas seminggu? Kerumunan langsung heboh. Mereka bersorak, teriak, bahkan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam 15 detik saja, Chen sudah masuk ke putaran kelima. Sesampainya di garis akhir, dia mengangkat tangan dengan penuh percaya diri. Salah satu cewek yang dijuluki sebagai gadis paling loyal di seluruh Tiongkok tampak terpukau melihat bagaimana Liang bisa kalah telak seperti itu. Seorang komentator menyebut bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di depan mata mereka. Ada juara baru yang mungkin akan memecahkan semua rekor lama. Tiba-tiba, seorang dosen berbadan kekar menghampiri Chen. Dengan nada kagum, dia bilang Chen punya kemampuan luar biasa dan menawarkan tempat di tim atletik kampus. Katanya dengan sedikit pelatihan, Chen bisa tembus ke kejuaraan nasional. Liang yang baru saja ditinggal jauh mencoba protes. Dia bilang, bukannya tempat itu seharusnya miliknya. Chen hanya menoleh dan balik mengejek. Menurutnya, kalau memang itu tempat milik Liang, ya sekarang sudah bukan lagi. Gadis yang dijuluki romantis terakhir di seluruh negeri mulai berimajinasi, berpikir bahwa mungkin Chen adalah atlet profesional penyamar. Favorabilitasnya langsung naik 5 poin. Liang yang kesal bertanya apakah dia sedang memikirkan hal aneh, tapi si gadis cuma menjawab dia hanya khawatir. 5 poin lagi bertambah dan 5 poin berikutnya. Sementara itu, di kamar asramanya, Kiki terlihat sedang mengecek sesuatu di ponsel. Temannya bertanya kenapa dia baru muncul sekarang dan apakah dia nggak tahu bahwa Chen Yuan barusan membelikan rumah untuknya. Kiki melongo, dia nggak tahu apa-apa soal itu. Lalu dijelaskan bahwa Chen sempat membawanya mengunjungi rumah di distrik Anku yang harganya 60 juta. Temannya mulai merasa heran, gimana bisa seseorang seberuntung itu malah tetap naif. Saat mereka masih bingung, layar ponsel menampilkan notifikasi baru. Forum kampus sedang ramai dengan gosip, rumornya menyebut bahwa Chen Yuan dari Universitas R adalah manusia sampah, terlibat banyak hubungan sekaligus. Keduanya saling pandang. Chen di tempat lain juga sempat membaca berita itu. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, apa benar dia seburuk itu? Menurutnya dia hanya menghabiskan uang dan sekarang difitnah semena-mena. 3 mahasiswa yang sedang makan puff keju sedang tertawa puas. Mereka bangga karena yakin berhasil menghancurkan reputasi Chen. Tapi tiba-tiba seseorang muncul dari belakang dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Mereka kaget. Salah satu dari mereka buru-buru bilang bahwa Chen terlalu sombong akhir-akhir ini, jadi mereka hanya ingin memberinya pelajaran. Sementara itu, Liang juga membaca rumor yang tersebar. Dia sadar nama yang disebut di situ adalah orang yang baru saja mengalahkannya di lintasan lari. Begitu ia melihat nama Chen Yuan, ingatannya langsung kembali ke masa SMA. Menurutnya, cowok itu sudah gila dari kecil dan penuh drama. Tapi di saat yang sama, dia sadar dia tahu banyak tentang masa lalu Chen. Liang akhirnya duduk bareng 3 mahasiswa tadi memutuskan buat membocorkan semua informasi yang dia tahu. Katanya dulu Chen suka banget nempel ke cewek-cewek dan bikin risih. 3 mahasiswa langsung senang. Mereka mendudukkan Liang di kursi, mencecarnya dengan banyak pertanyaan. Semua informasi akan dikumpulkan dan disebar. Misinya cuma satu, menghancurkan reputasi Chen Yuan sepenuhnya. Liang masih belum bisa menerima kekalahan di lintasan. Baginya setelah menang sekali, Chen Yuan mungkin berpikir bisa lolos begitu saja. Tapi Liang punya rencana lain. Dia ingin mengubah persepsi semua orang tentang cowok itu. Katanya bahkan pelatih dan pihak kampus nggak seharusnya mendukung seseorang seperti Chen. Ia mulai menyebarkan narasi baru, menyebut Chen sebagai sampah terbesar di universitas. Postingan mulai menyebar. Isinya menyudutkan Chen Yuan, menyebut dia terlibat dalam banyak hubungan dengan cewek-cewek kampus dan hanya memanfaatkan mereka untuk kepuasan pribadi. Beberapa bahkan menambahkan bahwa para gadis itu nggak benar-benar tertarik pada Chen. Mereka merasa ditekan dan terganggu sampai nilai akademiknya anjlok. Mahasiswa yang membaca mulai ragu. Banyak yang bilang mereka nggak nyangka. Bahkan cewek-cewek yang kenal Chen mulai terpukul.
Di kantor OSIS, Presiden langsung menyita ponsel salah satu penyebar gosip dan memerintahkan penyelidikan penuh. Menurutnya, jika tuduhan itu terbukti, Chen Yuan harus dikeluarkan dari kampus, dan dia bersumpah akan memimpin langsung prosesnya. Namun di sisi lain, sebuah suara berbeda mulai terdengar. Seseorang bilang bahwa Chen Yuan bukan orang biasa. Bayangan muncul dalam pikirannya, sosok pria yang enggak bisa diam kalau melihat seorang perempuan menderita. Cowok yang rela menghabiskan semua uangnya demi membantu mereka. Sosok seperti itu di matanya bukan manusia biasa, tapi seorang pahlawan. Pikiran itu datang dari Kiki, si presiden cantik. Dalam benaknya, Chen adalah kesatria hitam. Saat malam tiba, dia berubah menjadi pelindung kota yang penuh dosa dan godaan. Dengan satu pukulan, dia mengakhiri kejahatan. Kiki menyebut Chen sebagai pahlawan. Beberapa pria yang mendengar merasa itu berlebihan. Mereka bertanya, apa dia nggak terlalu berimajinasi? Tapi yang lain mengingatkan bahwa Kiki adalah wakil ketua OSIS, walau agak nyentrik, dia bisa dipercaya. Presiden sendiri tidak ingin mendengar omongan Kiki, ia hanya memerintahkan mereka untuk mewawancarai saksi lainnya. Sasaran berikutnya adalah Shu Tong. Mereka mengundangnya untuk bicara soal Chen Yuan. Shu Tong terlihat hancur. Ia bilang bahwa Chen terlalu baik dan dirinya tidak cukup baik. Ia mengaku pernah serakah dan bodoh. Kini, ia hanya ingin Chen mau menerima dirinya kembali. Air mata mengalir dari wajahnya. Polisi yang duduk di sebelahnya memberinya tisu untuk menghapus air matanya. Petugas bertanya, bahkan setelah ditolak, apakah Chen masih tetap orang yang baik? Presiden yang menyaksikan semua itu diam-diam kesal. Menurutnya, Shu Tong memang pantas menerima semuanya. Dia menganggap Shu Tong enggak layak dicintai oleh Chen. Dalam pikirannya, Chen tidak bersalah. Presiden meninggalkan ruangan dengan wajah penuh tekanan. Ia menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Rasa cemburu mulai menggerogoti pikirannya. Ia bertanya-tanya, apa dia sudah salah menilai? Tepat saat itu, dua sosok muncul di kejauhan. Mereka membawa spanduk besar. Saat mereka mendekat, Presiden mengenali wajah salah satunya. Itu adalah Siu Lil dari jurusan seni bersama ayahnya. Mereka datang ke kantor OSIS untuk menyerahkan spanduk buatan sendiri. Siu Lil menyebutkan bahwa spanduk ini dibuat khusus untuk Chen Yuan. Ayahnya menambahkan bahwa beberapa hari lalu Chen menyelamatkan putrinya dan membantu keluarganya lepas dari krisis. Presiden hanya bisa terpana. Rasa kagumnya tumbuh bersamaan dengan rasa iri yang tak tertahankan. Ia menghela napas dan mengakui dalam hati bahwa mungkin dia sudah menyalahkan orang yang salah. Ia kembali membuka forum dan melihat kolom komentar yang semakin ramai. Salah satu komentar menarik perhatiannya. Seorang gadis menulis, "Kalau dia sampah, aku rela buang diri ke tempat sampah juga." Cewek-cewek mulai membanjiri postingan itu, semuanya membela Chen. Mereka bilang bahwa saat pertama kali melihatnya, jantung mereka berdebar lebih cepat. Presiden makin bingung, hanya perempuan-perempuan yang membela Chen. Cowok lain diam saja. Ia mulai memahami. Mungkin semua ini terjadi karena Chen terlalu mencolok, terlalu menonjol dibanding yang lain. Akhirnya, Presiden mengambil keputusan. Ia berdiri di hadapan seluruh mahasiswa, mengumpulkan mereka untuk pengumuman resmi. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa setelah investigasi menyeluruh, semua rumor yang beredar tentang Chen Yuan adalah fitnah belaka, dan bahwa Chen adalah orang jujur yang tidak melakukan kesalahan apapun. Ia menyebutkan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap siapapun yang menyebarkan hoaks atau mencemarkan nama orang lain. Forum pun pecah dari fitnah menjadi pembelaan. Nama Chen Yuan kembali bersih, bahkan lebih dari itu, ia kini disebut-sebut sebagai legenda kampus. Suasana ruang pertemuan mendadak berubah. Presiden OSIS berdiri di tengah ruangan membawa surat pernyataan. Ia mengatakan bahwa Chen Yuan adalah seseorang yang tak suka menonjol, meski telah menolong banyak orang. Menurutnya, semua kebaikan itu selama ini disembunyikan karena Chen tak ingin mengklaim pujian apapun. Tapi sekarang, waktunya semua orang tahu. Dengan suara bergetar, Presiden mengumumkan bahwa Chen menerima penghargaan sebagai sosok yang memberi kontribusi positif bagi masyarakat kampus. Bahkan nyaris menangis saat menyerahkan piagam tersebut sambil menganjurkan semua siswa untuk meneladani sikap teman mereka itu. Chen berdiri terpaku. Dalam hatinya, dia sama sekali nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Semua ini terasa aneh. Dia bingung kenapa bisa menerima penghargaan sebesar ini. Apa cuma karena melindungi seseorang?
Di sisi lain ruangan, Leang mulai menggertakkan gigi. Semua ini seharusnya jadi momen kejatuhan Chen, bukan kebangkitannya. Menurutnya, cowok itu pantas duduk di posisi Shutong, bukan di atas panggung. Tapi yang lebih membuatnya geram, pacarnya sendiri terlihat mulai terpikat. Si gadis terus memuji Chen di depan banyak orang dan sistem mencatat favorabilitasnya naik 10, lalu 10 lagi. Acara akhirnya selesai. Mahasiswa satu persatu keluar dari aula. Gadis di sisi Leang menatapnya serius. Ia bertanya apakah Leang sudah gila atau memang sedang tidak waras. Menurutnya, Leang hanya menunjukkan kecemburuan yang memalukan. Ia mengaku benar-benar mengagumi Chen karena cowok itu tulus membantu banyak orang tanpa pernah mencari ketenaran atau kekayaan. Dia bahkan menyebut soal perlombaan melawan Leang di lintasan. Menurutnya Chen bisa saja bergabung ke tim atletik, tapi memilih tidak melakukannya. Sikap seperti itu katanya cuma dimiliki oleh orang-orang luar biasa. Leang yang emosinya meledak, mendadak mencengkeram pergelangan tangannya dengan kasar. Si gadis meringis, menyuruhnya diam dan melepaskan tangannya karena dia kesakitan. Saat itulah Chen muncul tak jauh dari mereka. Leang hanya bisa mendesis bahwa Chen tidak ada gunanya. Leang mulai membual, katanya dia punya Tesla, punya ini dan itu, dan jauh lebih unggul. Tapi ucapan itu tenggelam begitu Chen menghampiri seseorang. Chen memanggil pria berkepala plontos, orang yang biasanya mengantar jemputnya. Ia bilang tak ingin dijemput dengan mobil mahal karena ingin tetap tampil sederhana. Namun si pria malah datang dengan salah satu mobil baru yang mencolok. Chen langsung kesal. Ia bilang sudah berkali-kali meminta untuk tidak datang dengan kendaraan mencolok. Pria botak itu buru-buru minta maaf. Katanya dia cuma ingin datang tepat waktu dan tidak sempat ganti mobil. Chen hanya menghela napas dan menyuruhnya lebih hati-hati. Dengan langkah tenang ia pergi. Leang dan pacarnya hanya bisa memperhatikan dari jauh. Setelah kejadian itu si gadis mengaku lelah. Ia bilang ingin putus saja. Leang menolak mentah-mentah, tapi tak bisa berbuat apa-apa saat ditinggal begitu saja, terduduk lesu di pinggir jalan. Sementara itu, Chen mentransfer sejumlah uang ke si botak sebagai ucapan terima kasih. Pria itu berterima kasih lalu menawarkan tumpangan kembali ke kampus. Tapi Chen menolak karena mobilnya terlalu mencolok dan bisa menarik perhatian. Pria itu hanya mengangguk. Ia minta Chen tetap berhati-hati selama berjalan sendiri di kota. Chen melanjutkan langkahnya. Dalam pikirannya, dia tahu target yang paling penting sekarang hanyalah Presiden J. Poin favorabilitasnya hampir cukup. Tinggal sedikit lagi dan ia akan memperoleh 25 poin atribut dari sistem. Ia mulai berpikir, mungkin sekarang saatnya membeli sesuatu untuk sang presiden. Dan pikirannya langsung mengarah ke seseorang, si pria gemuk penjual segala hal. Mungkin dia punya barang menarik untuk ditawarkan. Saat membuka grup obrolan, semua orang masih membahas soal rumah yang dibeli Chen. Mereka masih syok, beberapa bahkan bilang, hanya dengan beberapa percakapan ringan, Chen bisa langsung beli rumah. Salah satu dari mereka yakin, Chen Yuan pasti punya dana tak terbatas. Chen cuma membalas santai, katanya rumah itu dibeli cuma untuk bantu seorang teman. Reaksi mereka kaget luar biasa. Begitu Chen muncul di grup, semua langsung bersorak. Sosoknya dipuja hampir seperti selebritas. Seorang pria dengan foto mobil mewah di profilnya bertanya, apakah Chen tidak tertarik beli mobil mewah? Katanya dia kenal beberapa orang yang bisa kasih harga bagus. Beberapa detik kemudian seseorang menambahkan bahwa keluarga Dejang punya usaha impor mobil. Ia bilang senang akhirnya bisa kenalan langsung dengan Chen. Chen membuka kartu nama yang diberikan. Tertulis Jang Group di situ. Ia membayangkan, keluarga pria ini pasti punya jaringan industri besar. Mungkin ini salah satu anak konglomerat generasi kedua. Chen memuji manajemen bisnis pria itu. Menurutnya, mengelola bisnis sebesar itu di usia muda sangat mengesankan. Pria bernama Jang tersenyum dan mengaku awalnya mengira Chen jauh lebih tua, apalagi setelah tahu dia membeli rumah di distrik elit. Mereka ngobrol dengan santai. Di kejauhan, dua mahasiswa melihat mereka dari jauh. Salah satu dari mereka berbisik bahwa Chen mungkin anak keluarga super kaya. Tapi yang satu lagi langsung menyerah. Menurutnya, mereka tak punya kesempatan jika lawannya orang seperti itu. Sementara itu, manajer Jang tersenyum simpul. Ia bilang tak mau pamer, tapi tokonya punya koleksi mobil mewah terbanyak di kota. Ia mempersilakan Chen untuk pilih mobil apapun yang diinginkan. Chen Yuan berdiri di depan etalase mobil, pikirannya melayang ke satu nama legendaris,
Ia bilang ingin Bugatti Chiron. Manajer Zhang terdiam lalu tertawa gugup. Menurutnya Chen pasti bercanda. Mobil itu langka sekali dan mereka jelas nggak punya unitnya. Chen hanya mengangguk, lalu lanjut bertanya apakah mereka punya Lamborghini Veneno. Lagi-lagi jawabannya sama, tidak tersedia. Setelah itu Chen menyebut satu nama lagi, Pagani Huayra. Tapi respons yang dia dapat tetap serupa. Staf penjualan di belakangnya mulai berkeringat. Mereka merasa cowok ini datang bukan untuk beli, tapi untuk mengacak-acak toko mobil. Manajer akhirnya angkat bicara. Ia bilang semua mobil yang ada di showroom mereka berkisar antara 2 hingga 8 juta. Sedangkan mobil yang diminta Chen jelas berada jauh di atas angka itu. Chen tampak kecewa. Ia bilang dirinya berekspektasi lebih tinggi apalagi setelah mendengar reputasi Zhang yang katanya punya koleksi mobil mewah terbesar di kota. Zhang sempat berpikir, mungkin Chen cuma bercanda. Tapi lalu ia ingat, pria ini baru saja membeli rumah senilai puluhan juta. Jadi bukan tidak mungkin dia sedang mencari mobil dengan harga serupa. Untuk menenangkan situasi, Zhang menawarkan satu opsi. Ferrari LaFerrari, mobil langka dengan mesin V12, tenaga 800 horsepower, transmisi ganda, dan mampu melaju dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu kurang dari 3 detik. Harganya 22 juta. Ia bertanya pendapat Chen soal mobil itu. Chen hanya mengangguk santai. Menurutnya mobil F bukanlah yang paling mahal, tapi juga nggak bisa dibilang murah. Namun justru karena itu, mobil ini bisa jadi hadiah yang sempurna untuk Presiden J. Tanpa banyak pikir, Chen bilang kalau memang harganya di atas 20 juta, langsung deal. Ia memuji Zhang atas usahanya dan bilang ingin langsung gesek kartu. Kemudian, dia minta mobil itu dikirim ke Riverside Villa Community nomor 1. Zhang mengangguk kaku, keringatnya makin deras. Tapi, ia janji akan mengatur semuanya secepat mungkin. Tepat saat itu, telepon masuk dari Weni. Suaranya terdengar jelas, berteriak-teriak di telinga Chen. Di bab berikutnya, salah satu teman Chen curhat. Katanya, di hari ulang tahunnya, pacarnya, Zhou Jia, bilang akan pergi bersama temannya untuk merawat kuku. Tapi dia curiga, cewek itu pergi terlalu lama. Saat hujan turun dan dia tahu pacarnya nggak bawa payung, dia berniat menyusul membawa payung untuk menunjukkan perhatian. Namun apa yang dia lihat menghancurkan hati siapapun. Di tengah hujan, pacarnya terlihat sedang berselingkuh. Cowok itu masih terpukul. Mereka sudah bersama selama 3 tahun, bahkan dia sudah merancang pernikahan dan rencana untuk bertemu keluarga. Chen mencoba menenangkan, bilang bahwa dia sudah minum 8 botol dan sebaiknya mereka istirahat. Tapi temannya masih keras kepala. Ia ingin tahu bagaimana cara mendapatkan pacarnya kembali. Chen langsung mengangkat kepala, menyuruhnya berpikir jernih. Yang salah bukan dirinya, tapi si cewek. Ia berteriak, jangan jadi bootlicker. Temannya langsung terjatuh ke lantai frustasi. Ia bertanya, apa Chen nggak merasa berat menerima pengkhianatan kayak begitu? Wajah Chen mengeras. Dia bilang, temannya butuh pelajaran. Ia mengeluarkan ponsel dan mulai mengetik. Si teman panik bertanya siapa yang dihubungi dan rencana apa yang disusun. Chen bilang untuk tenang saja dan percaya padanya. Mulai sekarang dia akan mengurus semuanya. Dan dia pastikan mantan temannya itu akan berlutut dan minta maaf dengan mata berkaca-kaca. Chen menelepon si botak dari dealer mobil. Ia bilang ingin meminjam beberapa mobil, tapi bukan mobil murah, yang nilainya di atas 20 juta. Dan ia juga butuh beberapa teman yang bisa dipercaya untuk mengendarainya keesokan hari. Pria dari dealer setuju, katanya semuanya akan diatur sesuai permintaan. Teman Chen masih kebingungan, tapi Chen segera menghubungi Shulil. Begitu gadis itu datang, temannya hanya bisa berkomentar, dengan satu telepon saja, cowok ini bisa mendatangkan cewek cantik. Dulu, Chen yang mereka kenal adalah tukang menjilat. Sekarang, gadis yang datang bahkan seperti menjilat kakinya. Chen tertawa lalu memperkenalkan Shulil kepada temannya. Katanya, ini adalah saudara laki-lakinya, Weni. Shulil sempat bingung. Dia kira Chen memanggilnya untuk memperkenalkan ke teman dekat. Tapi kemudian ia berpikir, mungkinkah ini tanda bahwa Chen ingin dia mengenal orang-orang penting di sekitarnya? Namun Chen buru-buru meluruskan. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ia hanya butuh bantuannya untuk sebuah lelucon kecil yang akan dilancarkan besok. Keesokan harinya, rencana mulai berjalan. Salah satu teman Chen tampil dengan gaya preman, auranya benar-benar mencolok. Julil bahkan langsung merangkul lengannya, bilang dia menakutkan dan mobil yang ia bawa hampir saja menabrak orang.
Teman Chen hanya tertawa gugup. Dia bilang, kalau memang sampai menabrak pun, itu bukan masalah besar, karena mobil bisa dibeli lagi. Sayangnya ucapannya terdengar bergetar, karena ketegangan mulai terasa. Mantan pacar teman Chen Yuan menatap ke arah panggung yang mulai ramai, matanya terpaku pada Weni yang kini tampil beda. Dia nggak habis pikir gimana cowok itu bisa berubah drastis. Penampilannya sekarang seperti anak konglomerat generasi kedua. Dalam hatinya, dia curiga Weni datang cuma buat pamer. Tapi Weni menanggapi dengan santai, walau suaranya sedikit gugup. Katanya, dia cuma datang karena ada seseorang yang suka menggonggong di sini. Si mantan makin emosi. Ia bertanya apa maksudnya dan mengingatkan bahwa dia kenal baik keluarga Weni. Ia sempat mengakui bahwa dirinya memang sempat salah. Tapi menurutnya, cara Weni bertindak sekarang benar-benar nggak tahu malu. Di dalam mobil, salah satu teman Chen hanya tersenyum tipis. Menurutnya si cewek itu akhirnya paham posisi sebenarnya. Para saudara siap naik ke panggung dan pertunjukan baru akan dimulai. Ucapan khas dari Chen Yuan sendiri. Beberapa mobil Ferrari tiba di lokasi. Dari salah satunya keluar seorang pria berambut putih yang langsung menghampiri Weni. Ia bertanya apakah semuanya baik-baik saja dan apakah Weni mengenalnya. Tanpa basa-basi, dia langsung menatap pria yang saat ini jadi pacar si mantan. Namanya Mackay katanya. Dulu keluarganya punya tambang. Tapi si pria berambut putih tahu betul cowok ini cuma pandai bersandiwara. Gaya sok kaya padahal hanya trik lama untuk menarik perhatian cewek. Menurutnya pria seperti Mackay selalu berakhir menipu perempuan yang polos. Dan sekarang si mantan Weni cuma salah satu korban yang sudah terlanjur tenggelam. Si mantan yang kini sadar sedang dipermainkan langsung naik pitam. Dia mulai mengejar Mackay yang dulu ia pilih saat mengkhianati Weni. Weni hanya berdiri mematung, lalu dengan tenang menyuruh semua orang membubarkan diri. Tapi mantannya tak mau melepaskan. Dia meraih kaki Weni, memohon-mohon agar tidak ditinggalkan. Katanya dia bukan benar-benar matri. Dia hanya takut hidup dalam kemiskinan. Ia meminta satu kesempatan lagi. Namun Weni hanya menunduk. Ia bilang agar dia tidak memanggil namanya lagi. Ini akan jadi kali terakhir mereka bertemu. Dan setelah ini jangan pernah menghubungi lagi. Mackay yang melihat semua ini mencoba kabur, tapi langkahnya terhenti. Dadanya membentur tubuh seseorang. Chen Yuan berdiri di depannya menatap dingin. Ia bertanya apakah Mackay ingin melarikan diri. Tapi tentu saja hanya boleh dilakukan setelah menerima 100 tamparan. Di dalam bar suasana sudah berubah. Para pemilik Ferrari bersorak saat akhirnya bisa bertemu langsung dengan Tuan Yuan yang legendaris. Chen hanya tersenyum bilang bahwa dia tidak pernah berniat membuat keributan dan berterima kasih atas bantuan semua orang. Para pria itu bilang tidak masalah karena dia adalah teman dari Chef Zhang. Jadi nggak perlu sungkan atau terlalu formal. Si pria berambut putih lalu bertanya, apakah dia bukan orang yang sempat viral di platform streaming? Dia bilang, ada satu permintaan kecil. Chen bertanya, permintaan macam apa? Mereka saling menatap. Si pria akhirnya mengatakan bahwa dia punya streamer favorit, tapi sedang bokeh. Jadi, apakah Chen bisa bantu sedikit? Chen hanya menatap datar. Dalam pikirannya, dia tahu mereka sedang mengetes sejauh mana kekayaannya. Si pria dari dealer langsung memotong pembicaraan, meminta Chen untuk tidak ambil pusing. Menurutnya, itu cuma candaan. Ia lalu menatap si berambut putih dan bilang, kalau memang mau mendekati cewek, ya usahakan sendiri. Julukan loose cigarette langsung terdengar saat Chen mengangkat gelasnya ke atas meja. Beberapa orang mengira dia marah, tapi Chen bilang justru candaan tadi terlalu ringan. Kalau cuma soal kirim hadiah, buat apa marah? Ia berdiri, bilang ingin ke kamar mandi. Tapi ponselnya diletakkan begitu saja di atas meja. Dia bilang, silakan dipakai sepuasnya. Mau kirim hadiah sebanyak apapun, terserah. Si pria berambut putih terdiam. Dalam pikirannya, mustahil ada orang yang membiarkan orang asing begitu saja mengakses uangnya. Tapi di depannya, itulah yang dilakukan Chen. Chen melangkah ke kamar mandi dengan santai. Dalam hatinya, dia tahu rekeningnya kosong. Tapi bukan itu tujuannya. Dia hanya ingin melihat seberapa jauh orang lain akan bertindak. Si pria menatap ponsel itu lama baginya. Ini seperti pertempuran antara naga dan anak ayam. Ia hanya bisa bergumam, anak ini benar-benar berani. Saat Chen kembali dari kamar mandi, suasana meja jadi heboh. Semua orang berdiri, berkumpul, menatap layar dengan ekspresi tak percaya. Chen mendekat dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Kenapa semua orang bereaksi seperti itu?
Si rambut putih mendadak gugup. Dengan ekspresi canggung dia buru-buru mengembalikan ponsel Chen Yuan. Tapi reaksi Chen justru mengejutkan semua orang. Ia menyebut pria itu lemah karena saat diberi kesempatan mengakses ponsel hanya menghabiskan 20 miliar. Suasana meja meledak. Semua orang di sekeliling bar langsung heboh bertanya-tanya, apa Chen Yuan benar-benar punya uang lebih banyak dari bank? Chen mengangkat alis. Menurutnya itu bahkan belum menyentuh angka 20 miliar. Dia baru menghabiskan 13 miliar dan jika perlu dia siap habiskan 60 miliar sekaligus. Si rambut putih langsung panik dan buru-buru meraih tangan Chen mencoba menghentikannya. Katanya itu sudah cukup. Kalau terlalu banyak, cewek yang dimaksud bisa malah merasa nggak nyaman. Beberapa saat kemudian, pria dari dealer muncul, tertawa kecil. Ia menepuk bahu si rambut putih dan bilang, sudah jelas siapa yang kalah. Sambil mengangkat gelas, ia mengajak bersulang untuk ketua Yuan. Suasana berubah cepat. Semua orang di bar mengikuti, mengangkat gelas, lalu serempak bersorak. Ketua Yuan yang terhormat, mulai sekarang kami ikut kepemimpinanmu. Orang-orang di pinggiran bar mulai bergumam, bertanya-tanya siapa sebenarnya cowok yang kini dikelilingi begitu banyak pria tajir. Mereka tahu si rambut putih itu cukup kaya, tapi kenapa malah terlihat seperti sedang tunduk pada Chen? Di sisi lain, ponsel Chen berdering. Ia mengambilnya, mengangguk sebentar, lalu berpamitan dan berjalan pergi. Salah satu pria di bar mulai curiga. Ia berbisik, mungkin Chen kabur karena tak mau bayar tagihan. Tapi yang lain langsung menyanggah. Katanya, apa dia nggak lihat sendiri berapa banyak uang yang dihamburkan tadi? Si pria yang semula curiga hanya bisa diam dan mengangguk setuju. Pesan di ponsel tadi ternyata dari streamer kecil, Xiaomei. Ia mengabari bahwa dirinya sudah ada di kota dan tidak sabar untuk bertemu. Chen membalas santai. Katanya dia bebas besok, lalu mengirim beberapa emoji ciuman sebagai penutup. Setelah menutup pesan, Chen melirik ke arah jendela. Dalam hati ia bergumam, akhirnya setelah semua ini, saatnya panen dari kebaikan-kebaikan yang pernah ia tabur. Di sisi lain, Xiaomei membayangkan pertemuan mereka akan berjalan manis seperti kencan biasa. Ia merasa percaya diri, yakin bahwa dengan wajah cantik dan pesona alaminya, semua akan berjalan lancar. Tapi kenyataan berkata lain. Bab selanjutnya dibuka dengan pesan panjang dari Shutong. Isinya penuh harapan dan penyesalan. Ia bilang, mungkin mereka bisa mulai lagi dari awal. Dalam mimpinya mereka menjelajahi dunia, mencicipi semua makanan di berbagai kota. Tapi saat bangun, hanya kesepian yang ia temukan. Ia minta maaf, memohon kesempatan kedua. Chen hanya membuka pesan itu, lalu langsung memblokir dan menghapus kontaknya. Fokusnya sekarang adalah satu, Xiaomei. Mereka bertemu dan Xiaomei langsung bertanya apa yang sedang dia lakukan sebelumnya. Tapi Chen hanya tersenyum santai. Katanya tidak ada hal penting. Di balik senyumnya, ia ingat omelan atasan Xiaomei bahwa pria ini menghabiskan lebih banyak uang dari semua fans lain dalam satu hari. Bahkan kalau perlu, Xiaomei harus melayani sepenuh hati demi mendapatkan hatinya. Namun saat bertemu langsung, ia merasa aneh. Chen terlihat dingin, tidak tertarik sama sekali. Meskipun wajahnya cantik, semua pesonanya seakan tidak mempan. Xiaomei mulai khawatir. Ia mencoba memikat Chen dengan cara lain. Ia bertanya, bagaimana bisa dia jadi sekaya ini di usia muda, tapi tiba-tiba sistem mengirim peringatan. Favorabilitas Xiaomei terlalu tinggi. Sistem tidak bisa tersambung. Chen langsung paham. Kalau mau menjadikannya target, favorabilitasnya harus diturunkan dulu. Jadi, ia memulai aksinya. Ia melakukan hal-hal menjijikkan secara bertahap. Pertama, meletakkan kakinya di atas meja. Lalu mengaku dirinya sebenarnya hanya pengangguran yang kebetulan beruntung. Xiaomei mulai jijik. Ia bertanya, kok bisa tidak bekerja tapi punya uang sebanyak itu? Chen menjawab ringan. Katanya semua uang itu dari ayahnya, tapi sekarang keluarganya bangkrut dan terlilit utang miliaran. Ia bahkan mengatakan bahwa pertemuan ini ia rancang bukan untuk kencan, tapi untuk meminta kembali uang yang pernah ia berikan. Xiaomei mulai muak, apalagi saat melihat Chen mengupil dan tidak mencuci tangan setelahnya. Sistem mencatat minus 20 poin favorabilitas. Xiaomei menahan muntah. Ia bertanya kenapa diajak kencan kalau ternyata orangnya miskin. Lalu menuduh meminta kembali hadiah itu bukan sikap yang pantas dari orang terhormat. Favorabilitas turun lagi, minus 20 dan lagi 20.
Sampai akhirnya Xiaomei berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti sedang gila karena pernah setuju untuk pergi bersama pria seperti Chen Yuan. Xiaomei, si streamer kecil, panik. Ia langsung menelepon seseorang dan mengeluh bahwa dia baru saja bertemu dengan Chen Yuan. Katanya, cowok itu terus mengganggu dan dia mulai curiga. Jangan-jangan ini stalker. Chen yang mendengar itu hanya bisa menghela napas panjang. Dalam hati dia kecewa. Menurutnya perempuan itu benar-benar nggak punya rasa malu. Baru beberapa menit lalu berusaha bersikap manis, sekarang langsung berubah total. Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras. Seorang pria muncul, wajahnya tegas, suaranya lantang. Ia bertanya siapa yang berani mengganggu wanitanya. Xiaomei langsung lari ke arahnya dan berpura-pura takut setengah mati. Ia menyebut Chen Yuan sebagai si pervert yang membuatnya ketakutan. Tapi reaksi cowok itu mengejutkan semua orang. Alih-alih marah ke Chen, dia malah mendekat dengan senyum penuh hormat. Katanya, bertemu dengan saudara Yuan secara langsung adalah kehormatan. Xiaomei membeku, matanya membulat. Ia tidak mengerti kenapa pria itu bersikap begitu sopan kepada Chen. Ternyata pria itu bukan orang sembarangan. Dia adalah salah satu pewaris kaya raya yang memiliki beberapa industri besar di daerah tersebut. Tanpa ragu, dia menghantam meja dan menyebut Xiaomei bodoh karena sudah bersikap seenaknya pada salah satu pria paling penting yang pernah dia kenal. Disebutnya pula, Chen bukan orang sembarangan dan Xiaomei jelas membuat kesalahan fatal. Perlahan, Xiaomei mulai sadar mungkin semuanya tadi hanyalah ujian, tes untuk melihat ketulusannya, dan sekarang semuanya berantakan. Ia mulai panik, ia memohon-mohon meminta maaf, ia mengatakan dirinya salah besar dan tak seharusnya bersikap seperti itu. Sistem langsung tersambung. Favorabilitas akhirnya bisa diukur. Chen hanya melirik dan bilang, tidak masalah. Katanya Xiaomei hanyalah gadis muda yang belum banyak pengalaman. Xiaomei mengangguk cepat, bilang bahwa kini ia benar-benar paham. Di matanya Chen adalah satu-satunya yang pantas untuk dipuja. Favorabilitas naik, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Chen mulai berpikir, apa dunia memang seperti ini? Selama punya uang, orang akan memujanya dan favorabilitas akan terus naik. Ia bergumam bahwa dia enggak akan melepas Xiaomei semudah itu. Tapi pria dari tadi menghantam meja. Ia bilang bahwa selama ini dia sudah menghabiskan banyak uang untuk menaikkan pamor Xiaomei. Dan sekarang gadis itu malah memperlakukan sahabatnya seperti sampah. Lalu dia mengundang Chen Yuan ke sebuah acara kehormatan malam ini. Chen menyetujui tanpa banyak bicara. Katanya, dia datang bukan karena acara, tapi karena menghargai persahabatan mereka. Mereka masuk ke dalam mobil. Xiaomei yang duduk di sebelahnya langsung menempel. Ia memeluk Chen dan bertanya apakah dia masih marah. Katanya, dia sungguh mengerti kesalahannya dan berharap bisa memperbaikinya. Chen hanya tersenyum lalu mengeluarkan ponsel. Ia bilang tak perlu khawatir. Ponselnya membuka sebuah live stream. Seorang gadis berperilaku sopan sedang siaran, menyapa pemirsa dengan suara lembut dan meminta mereka untuk follow. Xiaomei menatap bingung saat Chen mulai mengirim hadiah digital. Semuanya dalam jumlah besar. Gadis di layar hampir pingsan menerima lonjakan donasi mendadak. Ia tidak tahu harus berkata apa, lalu tiba-tiba jatuh dari kursinya karena terlalu terkejut. Xiaomei hanya bisa menatap dengan iri. Dalam hatinya, ia menjerit. Semua uang itu seharusnya buat dirinya. Favorabilitas naik lagi, plus 30. Ia berkata pelan berharap jari Chen tidak hanya menekan layar, tapi juga menyentuh tubuhnya langsung. Dan itu menambah 30 lagi. Chen hanya menggeleng. Dalam hatinya, ia merasa cewek ini benar-benar gila. Tapi tetap menyenangkan melihat bagaimana ia bisa menghina perempuan seperti Xiaomei hanya dengan menghamburkan uang ke orang lain. Mereka tiba di lokasi acara. Sang tuan rumah menyambut Chen dengan senyum lebar. Ia menjelaskan bahwa ini adalah restoran pribadi paling elit di kota. Hanya bisa diakses dengan undangan keanggotaan khusus. Tempat ini punya 3 daya tarik utama. Chen penasaran mencoba menebak. Katanya mungkin karena makanannya luar biasa, lalu tempatnya yang eksklusif. Tapi yang ketiga, dia nggak bisa tebak. Tuan rumah tersenyum puas. 2 tebakan itu benar. Tapi yang ketiga harus dilihat langsung. Chen menoleh dan matanya menangkap seorang gadis memainkan alat musik klasik. Dia mengenal wajah itu. Presiden Yuki. Saat matanya bertemu dengan Chen, ia berhenti bermain. Ekspresinya berubah campuran antara terkejut dan terluka. Ia menatap ke arah Xiaomei yang masih bergelayut di lengan Chen. Favorabilitas Yuki turun 5 poin. Tangannya gemetar.
Alat musik yang dimainkan tiba-tiba terlepas dan jatuh, lalu ia berbalik dan berlari keluar, air mata menetes di pipi. Chen hanya bisa menatap kosong. Menurutnya, tadi itu nyaris jadi momen counter attack. Tapi semuanya gagal total. Tapi mungkin ini juga bisa jadi peluang. Ia memutuskan untuk mengejarnya. Begitu menemukan Yuki, ia langsung mendorongnya ke dinding. Dengan mata berkaca-kaca, gadis itu memandang Chen, lalu menyebutnya bodoh karena telah mempermainkan perasaannya. Chen Yuan tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Dalam hatinya, kalau dia membiarkan Yuki pergi sekarang, dia nggak yakin bisa memperbaikinya nanti. Maka dengan sedikit nekat, dia bertanya apakah Yuki pernah nonton film tertentu. Yuki langsung memutar mata. Katanya, dia sudah lelah dengan semua drama, dan sekarang malah ditanya soal film. Tapi Chen tetap tenang, menyalakan rokok, dan mulai bicara serius. Ia mengaku dirinya bukan orang biasa. Ia adalah anak dari taipan besar. Dan mungkin Yuki bertanya-tanya, kenapa dia bisa hidup seperti orang biasa meskipun punya latar belakang luar biasa. Ia lanjut menjelaskan bahwa keluarganya punya aturan unik. Saat menginjak usia 18, anggota keluarga harus menghabiskan 10 miliar dalam waktu 1 bulan untuk bisa menerima warisan sebesar 50 miliar. Chen bilang, misi dia sekarang adalah menghabiskan uang itu. Karena itu, dia menginvestasikan uang ke berbagai proyek, sumbangan, kegiatan sosial, sampai perlindungan lingkungan, termasuk memberi donasi ke seorang streamer hanya karena dia harus menghabiskan uang. Menurutnya, semua kesalahpahaman yang terjadi adalah karena misi rahasia ini, dan hanya Yuki yang tahu. Itu rahasia keluarga yang ia simpan bertahun-tahun, dan hari ini dia memilih membagikannya pada Yuki. Yuki memeluknya pelan, katanya semua ini terlalu berat untuk Chen jalani sendirian. Ia mengaku salah sudah berpikir buruk. Pelukan itu tulus, ia merasa jika Chen sampai membuka rahasia sedalam itu, berarti dia benar-benar peduli padanya. Sistem mencatat plus 20 poin favorabilitas. Dalam perjalanan pulang, Yuki minta maaf karena sempat stres. Menurutnya itu bukan sengaja. Ia bilang Chen adalah temannya juga dan sebagai bentuk tanggung jawab dia akan bayar tagihan makan malam mereka. Teman Chen di mobil cuma bisa mengangguk pelan. Dalam pikirannya, cowok itu benar-benar luar biasa. Dalam waktu 5 menit sudah bisa baikan sama presiden kampus. Tapi di sisi lain mobil, Xiaomei cemberut. Wajahnya penuh amarah. Dia merasa Yuki terlalu percaya diri, seolah yakin bisa menang, tapi dalam pikirannya, dialah yang akan mendapatkan Chen Yuan. Di meja makan, Xiaomei mulai tanya tentang hubungan Chen dan Yuki. Tapi sebelum sempat lanjut, Yuki menyela. Katanya, Chen bahkan belum menyebutkan nama asli, dan karena itu lebih baik Xiaomei memanggilnya kakak dari Maan, karena kemungkinan besar dia lebih muda. Teman Chen di samping hanya bisa nyengir. Menurutnya, Yuki benar-benar mendominasi percakapan, bahkan hanya dengan tatapan. Xiaomei menahan diri, tapi ketegangan makin terasa. Chen menyuruh mereka berhenti dan fokus makan karena dia lapar. Kedua gadis itu saling melempar pandangan tajam. Temannya berbisik, Chen benar-benar orang misterius. Di satu sisi, dia dikenal sebagai streamer legendaris di Shark Platform, dan di sisi lain dia punya dua wanita luar biasa yang memperebutkannya. Salah satunya pemilik kekayaan dari live streaming, yang satunya lagi, presiden berbakat dengan masa depan cemerlang. Bagi temannya, Chen Yuan telah melampaui batas seni menggoda perempuan. Dia bahkan bisa disebut sebagai sukubus pria. Ia mengaku bahwa awalnya kagum karena kekayaan Chen, tapi sekarang ia akan mengikuti pria itu sebagai idola spiritual sampai mati. Sesampainya di rumah, Chen mengeluh bahwa restoran tadi terlalu mahal, tapi dia berterima kasih pada Yuki karena sudah menanggung biayanya. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk mengecek progress system. Chuang dan Shuleil masih terdaftar sebagai bootlicker. Presiden Yuki sekarang berada di 91 poin dan Xiaomei di angka 92. Chen mulai berpikir, angka ini cukup tinggi, mungkinkah sekarang saatnya melakukan manuver agresif? Tapi kemudian matanya menangkap seseorang berdiri di belakang Yuki. Dia mengenali wajahnya, pacar Leang. Favorabilitas 76 poin. Dulu saat lomba lari nilainya hanya 25. Chen bertanya dalam hati, apakah pesonanya memang meningkat secepat itu? Beberapa mahasiswa berlarian mengatakan ada cowok yang sedang menyatakan cinta. Chen turun ke bawah melihat kerumunan besar dan cahaya lilin berbentuk hati. Di tengah seorang cowok menyanyikan lagu dengan gitar, mengutarakan cintanya. Katanya, dia masih mencintai ceweknya. Dia sadar selama ini dia egois, kasar, dan ingin berubah. Namun cewek itu yang dijuluki sebagai gadis paling setia di Cina hanya menatap tanpa ekspresi.
Chen bertanya, "Ada apa di sini?" Jawabannya datang cepat. Si gadis menghantam buket bunga yang disodorkan si cowok, lalu berlari pergi. Leang, cowok yang ditinggalkan, berteriak bilang tidak perlu lari karena cinta sejati ada di sini. Namun sang gadis justru mendekati Chen. Dia menatap wajah Chen, bertanya apakah namanya Chen Yuan. Saat Chen mengangguk, dia langsung berkata akhirnya ia menemukannya. Ia meminta Chen menambahkannya di kontak. Kerumunan gempar. Semua cowok yang menonton tak habis pikir kenapa cewek itu berpaling ke Chen. Leang berdiri lemas, kecewa. Chen hanya menatap datar dan bertanya apakah ini terlihat sulit dipahami. Leang menjawab ketus. Menurutnya Chen seakan ingin langsung menutup peti mati untuknya. Chen tertawa. Dia mengaku selama ini selalu iri dengan wajah tampan dan kemampuan atletik Leang. Dia selalu menang dalam hal cewek. Tapi saat kalah, sekarang Leang panik. Chen bilang saat orang hanya fokus menang, mereka sering lupa mendengarkan hati pasangan sendiri. Leang menurutnya perlahan-lahan mengusir ceweknya dengan sikap yang dia sendiri tak sadari. Leang akhirnya diam. Ia mengaku Chen benar dan semua ini memang salahnya. Kerumunan cewek di sekitar mulai ramai membahas. Mereka bilang kalau cowok itu pernah kasar, dia tidak pantas dihormati. Tidak ada yang perlu diselamatkan dari hubungan seperti itu. Gadis itu menatap Chen Yuan lama. Ia berkata, hanya dia yang bisa memahami perasaannya. Dan sistem langsung mencatat, favorabilitasnya melonjak ke angka 91. Chen bahkan tidak melakukan apapun. Tidak ada hadiah, hanya tatapan dan keberadaan. Presiden Yuki tampaknya mulai merasakan tekanan. Teman dekatnya mendekat berkata bahwa dia harus bicara. Ia membuka pintu dengan panik dan bertanya, apakah Yuki punya masalah? Ia menyebut bahwa Chen Yuan sedang bermain dengan banyak perempuan dan dia harus segera menghentikan semuanya sebelum terlambat. Sementara itu, para penonton setia arena manhwa tahu setiap langkahnya, seaneh apapun, selalu punya alasan yang tak terduga. Dan buat mereka yang nggak mau ketinggalan klan Milian dari drama absurd, strategi gila, dan kisah penuh twist Chen Yuan, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Arena manhwa hanya bisa berharap ada cukup banyak like dan notifikasi yang aktif supaya cerita makin pedas dan makin seru di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.